Indonesia. Sudah selesai studi ya Kak Rini ya? Belum, ini masih masa penyusunan proposal tesis semester 3. Wah, wah berarti insya Allah Berat-beratnya. tahun depan sudah selesai. Amin. Oke. Nah, yang kedua ada Kak Alberto Manuputi. Selamat malam Kak Albert. Halo, selamat malam semua. Nah, Kak Albert ini adalah penerima LPDP untuk jurusan teknik di Institut Teknologi Bandung, ITB. Benar ya, Kak Albert? Siap, betul. Lebih Oke. Nah, spesifiknya mungkin teknik sipil ya. teknik sipil. Oke. Sudah selesai Ya, kuliah, Kak Albert. Sekarang, ya kebetulan baru selesai di bulan Juni, wisudanya baru di bulan Oktober oke. kemarin. Oke. Berarti udah alumni. Wah, keren, keren, keren. Oke. Yang terakhir ini ada selamat malam, Kak Mulyana. Halo, selamat malam Kak, moderator nih, Kak Fikri, Mas Fikri. Selamat malam. Iya, Kak Mulyana ini dari Universitas Gajah Mada. Ini udah lulus ya Kak Mulyana ya dari Magister Ilmu Hukum. Ya, udah lulus. Persis tadi Oke, sama udah lulus. sama Mas Albert, lulusnya Juni, baru wisuda Oktober. Dan saya doakan juga teman saya Kak Ai Oke, ya, cepat lulus Kak Ai ya. Ah, oke, keren, keren, keren. Nah, sudah ada 3 pembicara kita di malam hari ini. Tapi sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Fikri Reynaldo Pais. Saya dari entah saya dari mana, tapi saya Magister Agama dan Lintas Budaya di Universitas Gajah Mada. Sudah selesai juga dan di saat ini saya akan memoderatori percakapan kita di malam hari ini. Tapi sebelum kita masuk dalam sesi diskusi dan pemaparan materi oleh ketiga narasumber yang luar biasa ini, saya akan persilakan direktur dari Sekolah Anak Muda untuk memberikan sepatah dua kata untuk memperkenalkan apa sih Sekolah Anak Muda itu. Silakan Bung Alfian. Halo, selamat malam. Terima kasih banyak Bu Fikri, Kakak Fikri, udah ngasih kesempatan. Sebenarnya bukan direktur, cuma penggerak aja. Eh, Buat teman-teman yang baru datang, baru berpartisipasi di kegiatan Sekolah Anak Muda, selamat datang. Terima kasih juga buat ketiga narasumber yang udah berkenan. Terima kasih Ai, Kakak JR yang sudah merekomendasikan nama-nama itu, termasuk Fikri. Sekedar perkenalan aja, 1 menit aja teman-teman semuanya. Sekolah Anak Muda semacam kelompok kecil gitu ya, kayak komunitas kecil di mana kita pengen belajar lintas sektor. Sasaran utamanya adalah anak-anak muda. Kita punya beberapa program. Suaraku kedengaran ya, Fik ya. Xiaomi nak, Xiao nih mah, Kedengaran, Xiaomi kedengaran, tapi agak kecil. wifi-nya nge-lag di sini. Oke deh. Nah, ada problem. kita punya beberapa program. Ada 3. Saya share screen buat Ya ini itu ya. mas yang ngelek bapak. Eh, Trouble ini, Sob. Mungkin ada salah satu partisipan yang mic-nya on, Sabar mohon di Udin. turn off kan mic-nya. Nah, yang teman-teman lihat, kita punya beberapa program. Di antaranya adalah eh, pertama tuh diseminasi pengetahuan. Kita punya topik-topik diskusi setiap setidaknya 2 kali sebulan. Kita punya diskusi soal lingkungan, diskusi soal gender, sama diskusi soal isu-isu kontemporer tentang anak muda. Selain itu kita juga punya program pengabdian gitu, punya program community engagement. Tahun lalu kita di komunitas masyarakat adat Bara di Maros, Sulawesi Selatan, dan tahun depan Januari gitu kita bakal berangkat ke Huaulu di Provinsi Maluku. Ini juga salah satu program sekolah anak muda. Program terakhir kita punya apa lagi namanya? Indigenous Philosophy Initiative, salah satu nggak majalah muda-muda tapi. research. Kayaknya ada Ini yang ini ya. acaranya ini kalau sekolah anak muda. Lah, ini kok ada Beb? Kan aku join. Ini gimana ya cara ininya ya? Wah, Eh, iPhone, Sob.
Di mute. Itu biasanya ini siapa ada admin yang jadi yang tugasnya buat nge-mute gitu. Gitu ya. Oke deh. Thank you. Itu aja kali ya, teman-teman ya. Makasih udah unmute dirinya sendiri. Kita bukan ini ya, bukan apa? Bukan orang yang suka nge-mute orang lain. Nah, kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Silahkan dikepoin sendiri sekalian anak muda. Saya berharap kegiatan ini bisa jadi momen awal kita bisa berjumpa. Rencananya kita juga akan ada pendampingan untuk sesi bengkel beasiswa untuk ke depan gitu ya. Mungkin sesi 2 rencananya sesi dari luar negeri, ada beberapa teman senior-senior kita gitu di UGM pengen sharing juga. Mungkin itu aja Bang Fikri. Silahkan dikepoin di medsosnya Sekolah Anak Muda dan di grup WhatsApp-nya. Thank you, semoga diskusinya menyenangkan. Oke, terima kasih Bung Alfian. Sorry, saya ini belum apa-apa sudah terlempar. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bung Alfian atas pemaparan yang singkat dan jelas. Itulah sekilas pandang tentang Sekolah Anak Muda, teman-teman. Untuk memanfaatkan waktu, saya tidak berlama-lama. Saya langsung saja persilakan ketiga narasumber kita untuk menyampaikan tips-tips dan strategi bagaimana sih mendaftar beasiswa dan bagaimana sih caranya supaya bisa lolos beasiswa. Mungkin dari teman-teman di sini, para partisipan ingin juga di posisi yang sama, ingin juga untuk lanjutkan studi S2 sekaligus dengan S3, dengan beasiswa. Insya Allah S3 juga. Untuk itu, untuk tidak berlama-lama, saya persilakan pertama, mungkin Kak Mulyana Mursalim. Silakan, Kak. Oke, terima kasih moderator. Saya panggilnya Mas Fikri ya. Oke, izin share screen dulu kalau gitu. Oke, ini maaf PPT-nya sangat standar ya. Misalnya baru dibuat gitu ya. Oke. Jadi mungkin karena saya yang pertama gitu ya, saya akan membagikan tips gitu gimana bisa lolos beasiswa LPDP. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Anak Muda. Saya sudah diajak sharing pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya selalu menyampaikan ini ketika saya diundang ke forum-forum diskusi untuk menyampaikan materi gitu ya, termasuk kemarin juga sempat diundang oleh LPDP juga buat ngasih materi buat teman-teman yang mau persiapan studi. Saya selalu menyampaikan bahwa saya lebih senang dipanggil, saya kurang nyaman saya dipanggil kayak narasumber gitu. Jadi kayak terlalu apa ya gitu, kayak terlalu membatasi gitu ya. Nanti ada sekat narasumber dan peserta ya. Kalau saya lebih senangnya dipanggil partner sharing gitu. Jadi malam hari ini kita bukan antara narasumber dan peserta, tapi kita adalah partner sharing gitu. Jadi mungkin ada hal, mungkin sesuatu yang saya mengalaminya lebih dulu ketimbang teman-teman gitu yang malam hari ini kita akan diskusi. Jadi malam hari ini mungkin kita akan lebih banyak diskusi ya, karena saya adalah partner sharing kalian, bukan narasumber gitu ya. Mungkin seperti itu terkait dengan tips dan trik lolos beasiswa LPDP. Nah, jadi saya adalah awardee beasiswa LPDP jalur afirmasi prasejahtera.
tahun 2021 gitu. Jadi awal-awal pada saat LPDP buka tahun itu pertama gitu. Jadi saya alhamdulillahnya 1 kali daftar langsung lolos ya. Kok bisa gitu ya? Nanti kita akan bahas tips dan trik atau mungkin langkah-langkah apa yang saya lalui. Namun sebelum itu mungkin kita mungkin baru ada yang pertama kali mendengarkan belum tahu tentang beasiswa LPDP itu apa. Jadi kalau untuk yang baru bergabung, tapi saya pikir karena ini kalian mau daftar, masa kalian tidak kenalan dulu ya. Jadi makanya mungkin saya mau sampaikan bahwa jadi kalau beasiswa LPDP itu adalah salah satu beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Yang mengamanahkan kepada ada memang khusus lembaga. Nah ini LPDP, Lembaga Dana Pendidikan, itu kepanjangannya. Jadi memang itu tujuannya untuk pembiayaan studi lanjut pada program magister dan program doktoral. Makanya kalau ditanya, Kak, boleh tidak S1? Oh, tidak boleh, karena memang LPDP itu ditujukan untuk mahasiswa yang mau lanjut S2 dan S3 gitu. Dan ini sudah diamanahkan dalam peraturan presiden. Itu memang kita LPDP ini mengelola yang namanya dana abadi, kayak sekian triliun gitu ya. Jadi dana abadi yang dikelola gitu. Jadi selalu ada dan tidak pernah habis karena dia abadi gitu ya. Itu sudah ada peraturan presidennya kalau nggak salah. Iya, emang ada sih. Itu saya lupa nomor berapa. Dan 3 layanan utamanya itu adalah beasiswa. Ini yang akan fokus kita bahas. Ada juga pengembangan dana. Makanya LPDP itu biasa ada dana penelitian, gitu, riset. Jadi memang ada 3 layanan utamanya gitu. Jadi bukan hanya di beasiswa. Itu mungkin sedikit perkenalan dari beasiswa LPDP. Karena saya yang pertama ya, makanya saya menyampaikan ini. Nah, ini banyak tiponya. Jadi ada sebenarnya 3, teman-teman pasti sudah teman-teman tahu. Jadi ada 3 sebenarnya. Ada beasiswa afirmasi jalurnya ya, beasiswa targeted dan beasiswa umum. Jadi kalau untuk beasiswa afirmasi, kalian teman-teman dari putra-putri Papua, daerah afirmasi 3T gitu ya. Beasiswa prasejahtera yang dibuktikan dengan kalau kalian penerima bansos gitu, ada di webnya Dinsos gitu. Dan beasiswa penyandang disabilitas itu semua masuk jenis beasiswa afirmasi. Dan ada yang kedua beasiswa targeted, ini teman-teman yang PNS, polisi, TNI, Polri. Jadi ada memang beberapa jenis beasiswanya teman-teman. Nah kemudian yang ketiga beasiswa umum, ada beasiswa reguler, PTUD dan parsial atau pembiayaan setengahnya. Nah sebelum kalian daftar, mengapa ini penting? Kalian harus tahu dulu nih teman-teman. Oh ternyata aku masuk nih sebagai penerima bansos gitu. Jadi teman-teman bisa daftar beasiswa jalur afirmasi gitu. Oh, saya ini ternyata daerah saya 3T, tertinggal terluar gitu kan. Oh, ternyata iya saya cocok di afirmasi. Kak, ternyata saya tidak memenuhi untuk afirmasi ya. Kalian daftar bisa di beasiswa umum. Nah, gitu. Dan tiap passing rate macam-macam jenis beasiswa ini itu berbeda, teman-teman. Nah, kalau saya kemarin beasiswa afirmasi jadi standarnya itu agak lebih rendah ya, lebih di bawah gitu. Bukan rendah sih ya. Iya. Misalnya kalau TOEFL-nya afirmasi dia cukup 400, kalau reguler itu 500 gitu. Dan ada beberapa passing grade-nya gitu. Nah, kenapa sih kemudian teman-teman banyak sekali setiap tahun, bahkan kemarin waktu saya berkunjung ke kantor LPDP gitu ya, itu bahkan yang daftar itu belasan ribu teman-teman, bayangkan ya, belasan ribu bahkan sampai 20 ribuan per sesi beasiswa LPDP, karena dalam 1 tahun itu 2 kali dibuka. Wah, kenapa banyak sekali orang-orang yang mau dapat beasiswa LPDP? Karena ini ya beasiswa yang prestisius gitu ya. Karena kalau saya bilang sih sebenarnya sangat mensejahterakan ya. Ini teman-teman awardee ya, Masya Allah gitu. Aku mungkin bisa bilang makan nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan gitu. Jadi ini dari dana pendidikan, biaya pendukungnya itu semua dibiayai, kemudian ada dana transportasi dan sebagainya, dan itu semua ditanggung. Bahkan teman-teman ya, saya banyak menabung ketika menjadi awardee beasiswa LPD, apalagi di UGM ya, yang masyarakat sangat ramah gitu ya untuk mahasiswa gitu. Nah kemudian ini persyaratan umumnya teman-teman, ini yang umum-umum saja saya sampaikan karena tiap jalur beasiswa yang ingin teman-teman daftar itu berbeda gitu. Jadi kurang lebih seperti ini persyaratannya, teman-teman bisa baca.
Jadi mungkin ini sedikit ya, saya tidak usah membahas ini terlalu panjang lebar gitu. Jadi mungkin persyaratannya itu ya, jadi ini untuk harus lulus S1 dulu, kalian harus warga negara Indonesia, KTP Indonesia gitu ya. Kemudian tidak boleh double degree, misalnya kalian sudah S2 mau lanjut S2 lagi, itu tidak boleh. Kemudian kalian, nah ini nih hati-hati ketika kalian memilih perguruan tinggi negeri dulu. Nah, memilih perguruan tinggi kalian harus tahu dulu nih apakah perguruan tinggi yang kalian pilih itu masuk dalam list pembiayaan beasiswa LPDP. Kalau masuk, coba cek prodi yang kalian inginkan apakah masuk atau tidak. Jadi itu sudah lengkap sebenarnya teman-teman. Jadi kalian tidak boleh, Kak, aku mau kuliah LPDP tapi aku masih kerja, jadi aku ambilnya Sabtu sama Minggu saja. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh kelas karyawan ya, tidak boleh, karena memang award di LPDP itu dilarang untuk bekerja, tapi tidak dilarang untuk menikah ya, tapi dilarang untuk bekerja gitu ya. Nah, jadi LPDP itu bisa nikah. Nah, kemudian kemampuan bahasa Inggris juga teman-teman, itu IELTS atau TOEFL. Nah, kemudian ada surat pernyataan yang akan kalian isi di form pendaftarannya. Seperti itu mungkin persyaratan umumnya ya. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman, saya tuh paling kesel juga sih kalau tiba-tiba ada yang DM di Instagram, karena saya lumayan aktif berbagi tips dan trik tentang beasiswa LPDP ini. Kalau ada yang nanya, Kak, gimana caranya daftar beasiswa LPDP? Wow, kayak OMG, kayak Masya Allah, kayak Masya Allah, astagfirullah, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kalian ini tuh mau daftar, niat nggak sih? Gitu, masa hal-hal yang seperti itu kalian tanya, gimana caranya daftar ya? Cari tahu informasinya. Nah gitu, jadi ini perlu yang kalian, paling pertama teman-teman, kalau memang kalian mau daftar beasiswa, jangan pernah menunggu info beasiswa itu datang ke kalian, tapi kalian yang mencari informasi itu. Nah, saya yakin teman-teman yang hadir pada malam hari ini adalah tipe orang yang mencari informasi itu. Buktinya kalian hadir pada malam hari ini. Sekarang banyak sekali awardee yang sharing tentang pengalamannya di Instagram, di YouTube dan sebagainya gitu. Jadi gimana caranya daftar beasiswa LPDP? Sorry, pertanyaan yang seperti itu saya tidak pernah jawab gitu, kecuali ada hal-hal yang misalnya, Kak, seperti ini Kak, yang tidak ada dalam buku panduan gitu. Sebenarnya teman-teman, sadar atau tidak, apa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya sudah terangkum di websitenya LPDP itu. Jadi tinggal kalian yang mencari, baca buku panduannya. Jadi silakan baca persyaratan dan nulis panduannya di sini. Oke, itu tadi sedikit pengantarnya tentang beasiswa LPDP. Nah, kita masuk di awal gitu. Jadi saya mau bilang bahwa teman-teman, menjadi awardee LPDP itu semua dimulai dengan yang namanya perjuangan. Mungkin yang kalian tahu, oh Kak Mulyana lulus beasiswa LPDP 1 kali langsung gold gitu kan. Nah, tapi mungkin tidak banyak orang yang tahu perjuangan yang saya lalui di balik itu. Jadi teman-teman, tahun 2021 itu ada, dari tahun 2020 saya berjuang untuk TOEFL. Untuk tahun 2021 itu awal saya lanjutkan kembali. Saya mungkin tidak ada orang yang tahu bahwa saya adalah korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Bayangin saya kursus TOEFL itu di dalam tenda pengungsian gitu, di tenda pengungsian, bayangkan. Dan saya masih bolak-balik Makassar karena di Mamuju di Sulawesi Barat itu belum ada tempat kursus mungkin seperti yang teman-teman mungkin gampang jangkau di kotanya. Di Sulawesi Barat itu belum ada gitu. Jadi ya betul-betul saya bolak-balik Makassar, ya pasti banyak ongkos, dan saya bayangkan di tenda pengungsian saya kursus TOEFL gitu, dan itu adalah perjuangan yang tidak mudah pastinya, dan tidak semua orang mengetahui itu. Yang tahunya tuh, oh ya keren banget sih bisa lulus beasiswa LPDP. Nah, padahal ya saya mempersiapkannya itu hampir 1 tahun gitu, tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu, semua butuh perjuangan. Nah, ini tahapan seleksinya teman-teman yang akan kalian lalui. Ada yang seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan juga seleksi substansi atau wawancara, kemudian penetapan apakah kalian jadi awardee atau tidak. Jadi ini ada 3 teman-teman ya. Tapi untuk yang memiliki LOA itu hanya mengikuti 2 tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi dan juga langsung ke seleksi substansi atau wawancara, tidak mengikuti seleksi bakat skolastik. Nah, sering banyak pertanyaan, bahkan saya sudah buat konten tentang ini, Kak, apakah kalau kita mau daftar LPDP harus diterima kampus dulu? Oh, tidak juga gitu. Jadi ada 2 pilihan yang bisa kalian pilih. Kalau kalian memilih untuk ada LOA, berarti kalian mengikuti seleksi
tahapan seleksi yang kalian ikuti itu cuma 2, yaitu administrasi dan juga langsung ke wawancara. Tapi kalau kalian belum lulus di kampusnya, daftar beasiswanya dulu ya, kalian mengikuti ketiganya. Itu perbedaannya, sama sekali tidak mempengaruhi sebenarnya. Kak, katanya kalau kita sudah ada LO itu udah dijamin bakalan lulus. Oh, tidak juga. Banyak teman saya ada yang ada LO tapi nggak lulus gitu. Bahkan juga yang nggak ada LOE tapi lulus. Nah, jadi tergantung teman-teman bagaimana nanti pada saat proses seleksi gitu ya. Jadi semoga ini nggak ada pertanyaan lagi setelah ini ya. Saya sudah jelaskan di awal. Nah, ini mungkin tips menghadapi proses seleksi secara umum. Seperti yang tadi saya sudah bahas di awal, kalian harus research dulu jenis beasiswa apa, jangan sampai kalian tidak termasuk penerima afirmasi, kemudian kalian daftar jalur afirmasi, pasti tidak akan lolos gitu ya. Baca dengan teliti ketentuan persyaratan, jangan sampai ada yang keliru gitu. Ini penting di administrasi itu kalian betul-betul banyak cross check. Nah, pantau tanggal penting, karena saking kalian fokus membuat esai sampai kalian tidak memperhatikan tanggalnya, oh ternyata sudah lewat ya batas submitnya. Nah, itu juga. Kemudian lakukan mock up interview dengan para awardee. Saya dalam hal ini sering melakukan menjadi mentor di kelas mentoring, kemudian mereview kembali esai teman-teman gitu, dan jaga kesehatan. Ini mungkin tips tips secara umum ya. Oke, kita akan lebih kerucutkan lagi. Ini nanti salah satu persyaratannya. Ini teman-teman bisa lihat nanti kalau sudah ini saya sudah sampaikan di awal, jadi kita skip. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang akan kalian isi selain esai gitu ya, pengalaman membanggakan, kekurangan, kelebihan, nah seperti itu nanti ini ya. Nah, tadi saya sudah bahas bahwa di tahap administrasi dokumen yang perlu kalian siapkan itu adalah KTP, surat pernyataan sesuai format LPDP, kalian bisa download, kemudian ada surat rekomendasi. Nah, ada yang ini sering muncul pertanyaan, Kak, surat rekomendasinya harus dari rektor nggak Kak? Atau harus dari gubernur? Bahkan tadi saya ke Unhas, terus ada WR1 katanya dia minta surat rekomendasi dari WR1, katanya itu berpengaruh untuk penilaian LPDP. Saya bilang, oh tidak juga gitu. Jadi surat rekomendasi ini sebenarnya yang terpenting yang perlu kalian perhatikan di surat rekomendasi ini adalah siapa yang paling mengenal diri kalian. Karena dia yang akan mampu memaparkan secara rinci tentang detail tentang diri kalian. Ngapain kamu minta rekomendasi rektor kalau kamu nggak dikenal sama rektor? Yang paling tahu diri kalian adalah biasanya itu pembimbing. Oh, anak ini selama ini dia ini, atau dosen yang kalian sering terlibat proyek penelitian itu, gitu, yang bisa menggambarkan kamu gitu. Jadi tidak ada sama sekali tidak ada pengaruhnya siapa yang memberi rekomendasi dengan kelulusan di tahap administrasi, tidak ada. Dan perhatikan tanggalnya. Karena biasa kalau kita nggak lulus tahun lalu kita pakai surat rekomendasi itu lagi. Nah, perhatikan tanggalnya harus tanggal terbaru. Kemarin itu ada yang dia menggunakan surat rekomendasi tahun lalu, kemudian daftar di tahun 2022 rekomendasinya dia tidak lulus. Nah, jadi itu. Nah, ijazah S1, ijazah S1 atau S2, LOE, kemudian surat izin mengikuti seleksi ini jika teman-teman bekerja, makanya tadi saya bilang tidak boleh bekerja, transkrip akademik, sertifikat bahasa asing, esai. Nah, esainya ini kita tidak upload dalam bentuk Word, tapi kita langsung upload gitu, jadi teks. Tapi biasanya itu teman-teman tulis di Word dulu baru di copy paste gitu ya, sangat jelas gambarannya ya. Nah, ini yang kedua, tahap substansi akademik dan kebangsaan dulu namanya tahun 2021, tapi sekarang namanya itu adalah tes bakat skolastik. Nah, kalau saya kemarin itu kurang lebih penggambarannya seperti ini. Ada 3 poin. Kebinekaan itu sudah tidak ada. Ini saya ambil contoh pada saat zaman saya. Penalaran verbal itu 23 soal. Ada analogi, logis, analitis, ada penalaran kuantitatif juga. Itu deretan bilangan, aritmatika, dan aljabar, sama kecukupan data. Dan yang paling susah menurut saya itu adalah pemecahan masalah. Itu dia teksnya panjang, terus ada grafiknya gitu. Jadi kalau ditanya, Kak, tes ini ada yang DM kebetulan tadi soal tes bakat skolastik itu apakah sama dengan CPNS? 5 kali jauh lebih susah, karena saya sudah daftar CPNS dan saya sudah menghadapi tes bakat skolastik ini. Jadi perbanyak latihan teman-teman, dan itu ada waktunya, dan banyak yang jatuh di sini gitu. Itu ya. Nah, tahapan yang ketiga ini adalah tahapan yang akan menentukan wawancara atau substansi gitu. Apa tips dan triknya gitu ya. Nah, karena ini wawancaranya online, teman-teman,
sampai saat ini seleksinya LPDP masih online, berbeda pada tahun-tahun di bawah 2020-2019 itu offline. Nah, dokumen administrasi seluruh berkas yang diupload seleksi administrasi itu perhatikan. Sebelum wawancara, dokumen pendukung kayak gitu, sertifikat, buku, publikasi bisa. Teman-teman pahami kembali dokumen, baca kembali, pahami secara detail terutama essay dan personal statement yang teman-teman buat karena ini sangat krusial sebenarnya ya, sangat penting karena ini adalah yang akan menentukan teman-teman apakah layak jadi awardee atau masih harus mencoba lagi ya. Itu tadi jaga kesehatan, kemudian minta penilaian. Nah, kadang tuh kenapa orang-orang mockup interview karena supaya kita bisa mengevaluasi diri. Kadang tuh kita merasa, wah kita sudah hebat nih wawancaranya, tapi ternyata masih ada kekurangan dan itu kita perlu untuk meminta pendapat dari orang lain gitu. Makanya jawaban yang kita anggap baik belum tentu baik bagi orang gitu. Kemudian ada lakukan simulasi wawancara, lakukan dengan teman pendaftar atau awardee, ini penting. Kemudian latihan speaking. Nah, saya bilang kadang ada orang yang sebenarnya jawabannya itu bagus, tapi cara dia menjawab itu kayak kurang dapat gitu. Akhirnya kayak pewawancara feel-nya kurang dapat gitu. Maksudnya kurang dapat karena public speaking-nya jelek gitu. Makanya saya bilang latihan speaking teman-teman itu penting di wawancara gitu. Jangan sampai kalian menyampaikannya itu sudah bagus sebenarnya, tapi cara menyampaikannya kalian terlalu kecil suaranya mungkin, atau speakingnya tidak bagus. Nah, itu akan sangat berpengaruh dengan pada saat kalian menjawab pertanyaan gitu. Kemudian reset pertanyaan gitu. Kalian bisa membuat list pertanyaan Sorry, dan Liana. Oke, berapa menit lagi? Ya, berapa menit lagi Mas Fikri? Ya, maaf saya potong. Sekitar 4 menit lagi boleh ya, biar barengan sama pembicara yang lain. Soalnya kita masing-masing 15 menit. Terima kasih. Oke. Nah, jadi teman-teman kelulusan wawancara itu selain dilihat pada passing grade juga dilihat dari rekomendasi pewawancara, ini penting. Jadi jika salah satunya saja yang terpenuhi maka dinyatakan tidak lolos gitu. Jadi ini waktu saya, jadi ini pengumuman saya, ini pengumuman teman saya, cuman beda berapa angka, beda 2, beda 3 kali ya. Beda berapa ya? Beda 5 ya. Beda itulah. Tapi teman-teman saya tidak lolos, saya lolos karena ternyata dia tidak direkomendasikan. Nah, nanti kita sharing soal itu kenapa tidak direkomendasikan. Nah, ini kalau tips yang umumnya ini teman-teman, karena waktu kita tinggal 4 menit dan banyak juga yang awardee yang mau sharing lagi, teman-teman harus pahami dirinya teman-teman dulu. Harus tahu kalian mau apa, kalian harus meneliti tentang mau meneliti apa, mau jadi apa setelahnya gitu. Kemudian perbaiki kemampuan bahasa asing, seimbangkan prestasi akademik dan akademik, kemudian pelajari jurusan dan kampus tujuan. Kita percepat saja gitu. Kemudian ada yang tanya, Kak, tuh orang-orang yang pintar tapi kenapa dia nggak lolos LPDP? Ada juga orang yang biasa saja tapi kenapa dia lolos LPDP? Untuk pertanyaan, Kak, sosok seperti apa yang sebenarnya dicari oleh LPDP gitu ya? Kalau menurut saya yang dicari adalah dia adalah yang ingin berkontribusi untuk Indonesia, mulai dari hal kecil yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. So, mari memberikan kontribusi terbaik dari diri kita untuk Indonesia. Jadi saya selalu ibaratkan bahwa seperti cinta beasiswa LPDP pun perlu untuk kita perjuangkan. Misalkan nih, LPDP mau melihat kita layak gitu untuk jadi awardee, tapi pembuktiannya apa? Oh, saya sudah melakukan ini loh. Saya melakukan ini loh, kedepannya saya mau melakukan ini loh. Nah, itu adalah bentuk bukti. Begitupun kalau kita suka sama orang kan, pembuktiannya, oh saya kasih coklat, kasih mawar, kasih perhatian. Nah, seperti itulah perumpamaannya gitu teman-teman. Jadi ini sedikit quotes dari saya, mungkin bisa dibaca karena tinggal 4 menit lagi. Oke, next. Nah, sebenarnya tiga kunci utamanya adalah, kalau saya sebenarnya adalah luruskan niat, karena sebenarnya segalanya dimulai dari niat. Jangan mau jadi awardee LPDP karena wah duitnya banyak kita bisa hedon. Nah, tapi ya fokuskan bahwa kita ingin kembali untuk mengabdi untuk negara, mengabdi untuk daerah gitu ya. Kemudian maksimalkan usaha teman-teman, karena sangat banyak orang yang berapi-api di awal, tapi banyak sekali sebenarnya salah satu tantangan untuk mendaftar beasiswa itu adalah waktu. Teman-teman harus memang ketika kalian mau cepat-cepat gitu ya, padahal butuh persiapan untuk persiapan TOEFL, belajar tes bakat skolastik dan sebagainya. Jadi ya usaha dimaksimalkan usahanya di situ. Kemudian yang terakhir, kencangkan doa, karena kita hanyalah sebagai hamba teman-teman, ada yang maha menentukan. Itu sedikit lagi. Nah, ini mungkin yang ikut dalam webinar pada malam hari ini ada yang pernah gagal sebelumnya, ada yang kayak sudah 3 kali daftar, bahkan ada yang saya mentor itu sampai 6 kali
sekali teman-teman. Jadi saya mau bilang, percayalah teman-teman, setiap usaha yang kita lakukan untuk mewujudkan impian kita itu tidak ada satupun yang sia-sia. Teman-teman pernah gagal sebelumnya mencoba 1 kali, 2 kali karena ya beda-beda anak tangga yang harus dinaiki setiap orang baru sampai ke tujuan gitu. Ada yang 2 anak tangga, 10 anak tangga, ada yang ratusan bahkan, karena saya mau bilang kegagalan sekalipun merupakan kepingan kesuksesan yang akan utuh pada waktunya. Dan percayalah teman-teman, insya Allah mungkin tahun depan kelulusan ini akan kalian dapatkan juga. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Teruntuk kalian mungkin yang sedang berjuang ya, memang kita capek persiapan beasiswa itu, saya juga alami gitu. Capek boleh, silahkan istirahat, tapi jangan pernah kalah dengan keadaan, karena seperti itulah tantangannya untuk menaklukkan beasiswa teman-teman. Tidak diperlukan effort yang luar biasa, kerja keras gitu. Jadi mungkin ini terakhir, apa yang kita lakukan saat ini adalah investasi untuk masa depan teman-teman. Jadi kalau mungkin kenapa waktu S1 saya tidak banyak berprestasi ya, saya hanya fokus nangkring nggak jelas sana sini gitu. Jadi ya itu adalah masa lalu gitu. Jadi kita tidak bisa merubah masa lalu teman-teman. Yang bisa adalah kita bisa merencanakan masa depan, dan perencanaan dari itu dimulai dari malam ini teman-teman. Silahkan atur strategi sebaik mungkin, persiapkan diri sebaik mungkin untuk jadi award beasiswa LPDP. Terima kasih Mas Fikri, pas ya waktunya ya. Iya, Oke, terima kasih. sekian. Assalamualaikum. Terima kasih, Yang Mulyana. Luar biasa penjelasannya. Cukup komprehensif untuk malam hari ini. Selanjutnya, saya persilakan ada Bung Albert, biar kita selingan cewek, cowok, cewek gitu. Oke, silakan Bung Albert, Oke, siap. waktu dan kesempatan diberikan. Oke, thank you Bung Fikri untuk kesempatannya dan juga teman-teman sekalian. Mbak Mulyana dari PK berapa, Pak? Kalau 2021, aku 175. 175. Oh, siap. Kalau saya Oh, 174. kita satu ini ya, satu Satu apa ya? angkatan. Ya, satu angkatan. Berarti awal-awal lulus juga Ya, ya. siap, Salam siap. kenal. Oke, Mbak. Oke, mungkin dari saya sendiri mungkin langsung aja. Mungkin ada beberapa hal, mungkin kalau saya review kembali mengenai yang tadi telah Mbak Mulyana sampaikan, kayaknya udah banyak ya, maksudnya terima kasih juga, maksudnya udah buat paparan juga Mbak Mulyana, cukup luar biasa. Mungkin tadi saya juga sempat stalk IG beliau, mungkin banyak hal teman-teman bisa cari tahu di situ juga, soalnya beliau sempat ada reels yang memang beliau sampaikan mengenai tips and trick dan lain sebagainya, itu cukup menarik juga teman-teman. Mungkin saya mungkin tidak membicarakan secara langsung, tapi tidak mengulang kembali apa yang Mbak Mulyana terangkan, tapi mungkin dari perspektif saya sendiri, gimana saya bisa mendapatkan beasiswa itu. Nah, mungkin seperti Mbak Mulyana tadi sempat sampaikan juga bahwa kadang mungkin saya juga cukup alami bahwa banyak teman-teman yang sudah mau dekat-dekat deadline atau baru pembukaan beasiswa, baru kocar-kacir, mulai kepanasan, wah ini apa-apa yang perlu disiapkan. Nah, hal kayak gitu memang agak cukup gimana ya, saya pun, bahkan Mbak Mulyana pun, kalau macam teman-teman yang tanya di saat-saat itu, pasti kan kayak, apa sih lu nanya-nanya di saat udah mau deket-deket, kenapa nggak prepare dari jauh-jauh hari lah gitu. Nah, saya pun merasakan hal yang seperti itu, apalagi kami pun mungkin salah satu hal, saya kan berasal dari Ambon, mungkin ada beberapa hal mungkin kendala informasi, mungkin ya, mungkin awardee yang dari Ambon pun, ya biasa kan ada namanya Mata Garuda. Mata Garuda tuh ada namanya, dia tuh kumpulan alumni yang tiap daerah atau provinsi pasti ada Mata Garuda. Jawa Barat misal, terus di Bandung ada Maluku. Tapi kalau Maluku sendiri, saya tidak tergabung dan saya juga kurang begitu tahu tentang Mata Garuda Maluku. Tapi saya lebih ke Mata Garuda Pusat. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin kami dari informasi itu kami kurang sekali. Nah, mungkin dari kami yang award yang alumni, mungkin kami bisa sampaikan ke teman-teman kami, itu pun teman-teman yang dekat, supaya ayolah ini udah mau buka nih pendaftaran, cobalah daftar. Nah, seperti itu. Mungkin informasi-informasi untuk LPDP memang ya itu, kalau teman-teman pengen mendapatkan beasiswa, ya teman-teman harus punya effort untuk mencari gitu. Jangan dari orang aja gitu. Mungkin dari saya sendiri gitu, mungkin salah satu hal, mungkin saya juga termasuk orang yang tidak mendengar mungkin pernah dengar informasi, kebetulan kakak saya juga alumni, tapi saya tidak sempat tanya-tanya dan dia juga tidak sempat kasih tahu bahwa
Albert, cobalah tes LPDP ini udah buka nih. Nah, dia nggak sampaikan. Tapi inisiatif pribadi karena memang pengen aja. Cobalah cari S2. Karena sebelumnya mungkin lulus 2019, nah 2020, 2020 ke 2021 tuh kerja. Nah, kadang-kadang itu gabut juga di kerja, pengen ambil S2, apply S2. Nah, dari situ saya mencoba belajar dulu. Nah, bedanya kalau saya dapatnya, hmm, saya tes universitas dulu. Nah, saya tes universitas, kebetulan di Institut Teknologi Bandung. Nah, kebetulan dapat LOA, Letter of Acceptance atau surat tanda terima di perguruan tinggi tujuan yang teman-teman pilih, ya, manapun itu. Nah, dari situ. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian baru LPDP-nya buka. Itu kebetulan masih masa-masa pandemik yang memang ada plus minusnya juga. Maksudnya pandemik, kita nggak perlu jauh-jauh tes ke kampus tujuan, kita bisa online, begitu sama tes beasiswa yang nggak perlu offline, tapi kita bisa online. Nah, itu salah satu keuntungan juga waktu zaman saya di tahun 2021 itu. Mungkin seperti itu. Nah, terus ada beberapa hal juga kayak mungkin ya seperti tadi Mbak Maulana juga sudah sampaikan, banyak hal tentang bahasa diperkuat juga. Salah satu hal itu kan yang menjadi syarat masuk juga kan administrasinya kan ada tes TOEFL untuk perguruan dalam negeri, terus yang untuk luar negeri mungkin IELTS gitu kan. Mungkin teman-teman bisa baca di buku panduan di situs web yang memang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mulyana itu seperti itu. Terus sama mungkin ya itu mungkin informasi mungkin sangat-sangat minim ketika circle kita ya seperti teman-teman nongkrongan yang memang tidak membangun. Nah, itu kadang-kadang seperti itu yang memang kita kurang dapat informasi. Nah, beda ketika kita di Jawa yang memang teman-teman kita wah saling berpacu gitu kan. Saya pun merasakan dampak yang luar biasa baik, positif ketika saya berkuliah di Jawa. Berarti teman-teman di sini kelihatannya saling bersaing. Jadi macam kita kayak ketinggalan, kita FOMO gitu. Kita FOMO, wah, gila, gue tertinggal nih, gimana nih gue bisa kejar dia gitu. Tapi ya syukurnya di sini bersaingnya bisa yang positif gitu. Nah, terus mungkin ya seperti itu, informasi itu ada juga dari teman-teman di mana circle kita berada gitu juga. Karena tanpa circle yang kita juga pasti kita nggak dapat informasi gitu. Nah, seperti itu. Terus apalagi ya mungkin setelah dapat letter of tes yang dapat LOA, terus tes beasiswa ya puji Tuhan maksudnya lulus. Nah, sudah terus ikut persiapan keberangkatan dan sebagainya hingga selesai. Ya mungkin teman-teman lihat dulu kalau memang teman-teman mau apa, misal mau daftar tes perguruan tinggi negeri dulu, nggak apa-apa. Seperti tadi Mbak Mulyana bilang bahwa mungkin kita dapat LOA memang sebenarnya bukan privilege atau bukan menjadi udah nih udah dapat LOA, lu udah pasti lulus, enggak. Tapi mungkin ada salah satu hal yang memang kita akan lewati itu seperti tadi kita nggak lewatin tes skolastik, misalnya tes bakat skolastik. Nah, itu kita nggak lewati kalau kita udah ada LOA. Nah, beda dengan di zaman saya dan Mbak Mulyana. Nah, kami itu di zaman yang udah ada LOA atau nggak ada LOA pun tetap ada tes bakat skolastik. Nah, seperti itu. Mungkin yang sekarang udah makin enak kan. Karena makin enak itu makanya teman-teman harus lebih mempersiapkan diri lagi. Teman-teman harus mempersiapkan diri, gimana teman-teman harus siapkan bahasa Inggris, tes skolastik, terus esai. Nah, itu teman-teman itu harus eh, harus banyak belajar sih. Maksudnya apalagi esai. Nah, itu kadang-kadang seperti esai itu kan menjadi salah satu kunci selain teman-teman belajar skolastik gitu. Seperti tadi kami ada bilang, nah, mungkin aku singgung aja soal esai lah. Mungkin itu salah satu hal yang memang menjadi pertanyaan nanti di tahap akhir. Nah, tapi yang pasti teman-teman harus mempersiapkan untuk tahap 1 dan 2. Nah, tahap 2 dilewati jika teman-teman tidak ada LOA, ada LOA. Tapi kalau tidak ada LOA berarti teman-teman lebih mempersiapkan diri lagi, lebih matang lagi. Nah, gitu. Nah, selain itu esai. Nah, beberapa hal yang memang orang anggap remeh itu esai. Sebab mereka berpikir bahwa itu udahlah kita bisa tulis bisa cepat lah, bisa seminggu atau 2 hari atau H-2, H-3. Padahal sebenarnya esai itu jujur bagi saya pun tidak segampang itu. Saya pun bisa sebulan waktu itu saya siapin untuk esai.
Itu pun tiap hari harus buka, terus revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi. Akan hal kayak gitu nanti akan ditanyakan lagi. Selain statement of purpose atau personal statement ya, kalau nggak salah personal statement yang juga di situ nanti juga ditanyain juga soal itu. Nah, seperti itu ya. Mungkin teman-teman harus lebih, kalau memang mau benar-benar untuk mau mendapatkan beasiswa ini ya teman-teman harus banyak belajar, cari informasi sendiri. Udah banyak kan link di YouTube, bisa juga di internet kan udah kecanggihan teknologinya itu seperti itu. Mungkin itu sangat membantu kita untuk bisa menjadi gambaran buat kita juga kira-kira apa yang perlu kita siapin, apa yang perlu kita siapkan supaya bisa lebih matang lagi untuk ikut tes itu gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman yang dari timur bersyukur ketika bukan bukan mengistimewakan anak timur, tidak, tapi kalau pengalaman saya sendiri ya kami di timur seperti itu. Ya di mana circle kita berada ya pasti kita dapat informasi. Kalau circle kita macam maju ya berarti kita dapat informasi seperti ini. Tapi kalau circle kita yang cuma sekedar ya sudah lulus S1 atau ini ya udah beres, udah pengen kerja. Nah, itu maksudnya kita dapat informasi itu dari circle di mana kita berkembang atau berada gitu. Nah, bersyukur ketika teman-teman yang ada alumni atau apapun itu dia mau berbagi, tidak apa-apa. Mungkin dia bisa berbagi. Tapi dia tidak kalau memang ada teman-teman dari alumni juga yang tidak mau berbagi, ya itu tidak apa-apa. Tapi ada teman-teman bersyukur ketika teman-teman yang lain pengen berbagi. Yang penting dari teman-teman yang pengen mendaftar harus lebih siap, bukannya tesnya pas buka pendaftaran baru teman-teman persiapan. Nah, jangan jangan seperti itu. Mungkin seperti itu, lebih prepare lebih jauh-jauh hari sebelum lah, seperti itu. Mungkin lebih cicil-cicil mungkin bahasa Inggris dulu kalau rasanya TOEFL-nya masih belum terlalu bagus ya teman-teman kuatin lagi tes ulang-ulang sampai dapat gimana, karena tes TOEFL itu kan ya kalau afirmasi mungkin 400, kalau reguler kan 500. Nah, sedangkan untuk perguruan tinggi negeri kan di Indonesia kan ada variasi kan, ada semisal ada kalau macam ITB sendiri itu 475. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ya 475 kan nggak sampai 500 ya sudah bisa masuk ITB lah untuk TOEFL. Tapi ada juga tes TPA lagi yang teman-teman harus persiapkan lagi. Nah, seperti itu. Mungkin hal-hal seperti itu mungkin aku lebih tekankan mungkin kesadaran diri kita pribadi kadang kita kurang persiapan gitu. Kita harus lebih persiapan lebih matang-matang lagi lebih jauh hari, lebih siapkan diri lagi maksudnya jauh jauh sebelum lah gitu lah kalau bisa seperti itu. Mungkin seperti itu. Apalagi ya udah banyak dijelasin Kak Mulyana juga sih sebenarnya. Mungkin hal seperti itu mungkin teman-teman lebih peka lagi, lebih serius lagi jika teman-teman ada punya niatan untuk tes beasiswa LPDP gitu. Mungkin nanti teman-teman mau bertanya-tanya boleh saja nanti lewat DM atau apa, silakan lewat WhatsApp juga boleh, silakan. Mungkin lebih tanya-tanya lebih lanjut lagi boleh silakan. Mungkin itu saja sih, nggak terlalu panjang-panjang juga. Mungkin itu aja sih Bung Fikri, mungkin silakan kembalikan lagi ke Bung Fikri. Sip. Terima kasih Bung Albert. Terima kasih untuk sharing pengalamannya sebagai anak timur yang daftar beasiswa LPDP dengan keterbatasan informasi. Lalu ke yang terakhir, sudah ada di sini Kak Rini. Silakan Kak Rini, waktu dan kesempatan. Iya, boleh ya jadikan co-host dulu, saya mau screen share screen. Udah kelihatan ya? Sudah nggak? Oke, bentar, bentar. Oke, udah ya. Jadi saya pertama-tama mengucapkan terima kasih juga untuk sekolah anak muda, terutama ada AI. AI ternyata salah satu teman saya, maksudnya satu alumni di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, DM, kemudian nge-DM, bisa nggak jadi ini, jadi narasumber di kegiatan ini sekolah anak muda. Saya bilang bisa. Nah, malam ini alhamdulillah bisa ketemu dengan teman-teman berkat Tuhan Yang Maha Esa juga. Kita bisa diberikan kesehatan sehingga bisa ikut kegiatan ini.
Nah, tadi dari Kak Mulyana dan Kak Alda itu juga sudah cukup komprehensif menggambarkan bagaimana beasiswa LPDP itu. Mungkin dari saya, ini disclaimer dulu ya, saya mungkin menceritakan ini berdasarkan pengalaman saya, dan ini bisa tidak terjadi di pengalaman-pengalaman abadi lainnya. Nah, untuk saat ini saya akan membahas tentang step bagaimana mendapatkan kuliah gratis dengan beasiswa LPDP. Nah, yang pertama itu teman-teman perlu menemukan jurusan dan universitas yang ingin teman-teman eh, dapatkan gitu loh. Kayak gini, saya tuh kemarin sering banget ditanya sama junior, Kak, ini bagaimana sih awalnya untuk daftar beasiswa LPDP? Saya tanya, kamu udah punya program dan universitas yang akan kamu tuju nggak? Mereka pada bingung semua. Pada bingung mau linear kah atau mau lintas jurusan kah? Karena jujur saja saya pribadi, saya adalah orang yang keterima di beasiswa LPDP dengan jalur yang nggak linear gitu. Awalnya saya sastra Inggris, kemudian saya lompat ke hubungan internasional. Nah, yang pertama yang saya lakukan kemarin adalah saya ingin apa? Saya make sure pada diri saya program atau jurusan yang ingin saya ambil dan universitas apa yang ingin saya ambil, sehingga saya akan mendapatkan pengetahuan tentang jurusan dan universitas yang akan saya tuju gitu. Nah, setelah itu, tadi kan juga sudah dijelaskan ya sama Kak Muli, kalau teman-teman itu perlu make sure juga list-list universitas dan jurusan yang ada di LPDP, apakah di universitas tersebut, di jurusan tersebut, udah bekerja sama dengan LPDP atau enggak. Nah, kalau tidak, otomatis teman-teman tidak bisa daftar di jurusan tersebut dengan beasiswa LPDP. Tapi kalau iya, artinya teman-teman bisa daftar. Nah, step kedua itu teman-teman perlu memiliki rencana studi yang jelas. Pertama, teman-teman perlu membuat rencana studi yang rinci. Pertama, program studi yang akan diikuti apa. Misalnya saya mengambil hubungan internasional, kemudian di Universitas Indonesia, saya akan mencari tahu apa-apa saja yang ada di hubungan internasional UI dengan adanya 3 klaster, misalnya ada keamanan, ekopolin, ada mastrans. Nah, kemudian saya harus mengetahui skill saya. Apakah saya cenderung ke salah satu klaster tersebut. Nah, ternyata saya cenderung di Mastrans, dan hal ini sangat berguna ketika kita ingin membuat esai tentang rencana studi kita. Kemudian fokus pada riset yang ingin dilakukan, setidaknya kita punya gambaran apa riset yang akan kita lakukan nanti. Contohnya saya kemarin pada waktu S1 saya mengambil topik tentang ekofeminisme tapi menggunakan eh, objek studinya itu adalah objek kajiannya itu adalah ini apa namanya naskah film. Nah, kalau di sini saya kemudian juga mengambil topik ekofeminisme tapi dalam lingkup hubungan internasional. Seperti itu. Kemudian dari setelah menentukan fokus riset, kemudian kita harus menentukan bagaimana rencana studi kita ini akan mendukung tujuan karir di masa depan. Kemudian rencana studi yang matang ini akan menjadi menunjukkan komitmen dan motivasi untuk mengambil studi lanjut. Yang paling penting di sini adalah menjadi pertanyaan sih sebenarnya, apakah rencana studi ini hanya penting untuk karir di masa depan kita atau tidak. Nah, yang banyak kekeliruan yang dilakukan oleh calon awadi ketika menuliskan esai dan pada tahap wawancara, mereka hanya fokus pada kepentingan karir di masa depannya saja, tapi tidak memuat eh, apa apa yang akan mereka kontribusikan melalui studi yang mereka ambil gitu. Kontribusi untuk masyarakat Indonesia yang lebih luas itu perlu dituliskan dalam esai dan pada saat wawancara itu perlu disebutkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi. Nah, cari tahu dan pahami karakteristik daripada beasiswa LPDP. Seperti yang dijelaskan tadi, Kak Muli udah sangat detail memaparkan apa itu LPDP,
terkait jenis-jenis beasiswanya apa, tahapan seleksinya apa. Kemudian dari saya sendiri, kita perlu memahami tentang karakteristik daripada beasiswa LPDP. Nah, karakteristik daripada beasiswa LPDP ini adalah integritas, nasionalisme, dan bagaimana pelamar atau calon LLD ini bisa memberikan kontribusi kepada negeri, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian, bagaimana cara kita terlihat telah memahami karakter beasiswa LPDP? Karena kata-kata aja itu nggak akan cukup menggambarkan kita telah berintegritas, kita telah nasionalis gitu kan. Tapi dengan cara membangun personal branding, pentingnya sosial media. Jadi di sosial media itu teman-teman bisa mulai dari sekarang bisa membranding diri teman-teman dengan memposting hal-hal yang bermanfaat, tidak perlu memposting banyak hal yang bermanfaat, karena ya hal yang bermanfaat kan banyak ya gitu. Tapi teman-teman perlu fokus pada passion daripada teman-teman. Misalnya untuk saya pribadi, saya fokus pada isu-isu tentang perempuan, tentang kekerasan gender dan seksual. Nah, ini kemudian saya lakukan melakukan branding personal saya di sosial media dengan banyak posting tentang keperempuanan. Nah, ini bisa teman-teman lakukan juga, misalnya teman-teman aware dengan pendidikan, aware dengan isu refugee misalnya, teman-teman bisa membranding diri melalui sosial media. Dan yang terakhir di sini, teman-teman tuh jangan lupa untuk mengikuti semua sosmed LPDP, karena kenapa? Saya nggak bilang, saya nggak akan bilang kalau mereka itu bakalan ngecek apakah kalian mengikuti atau enggak. Tapi jangan sampai mereka lagi gabut ya. Dari pihak penyeleksi ini gabut, kemudian ngecek satu-satu akun teman-teman apakah kalian mengikuti LPDP atau enggak gitu. Kemudian kedua adalah cari tahu informasi dan jenis beasiswa LPDP. Nah, seperti yang disebutkan tadi dari Kak Muli, kemudian sudah ada tahap seleksi beasiswa LPDP mulai dari administrasi, bakat skolastik, dan substansi, bahwa ketika teman-teman telah mendapatkan LOE, teman-teman sudah tidak perlu lagi mengikuti bakat skolastik. Kemudian teman-teman perlu mengetahui persyaratan setiap jenis beasiswa LPDP, karena tidak semua jenis beasiswa itu sama persyaratannya. Kemudian setelah mengetahui persyaratannya, teman-teman bisa menentukan jenis beasiswa yang sesuai dengan teman-teman, artinya yang bisa teman-teman penuhi syaratnya. Nah, selanjutnya adalah EPT atau English Proficiency Test. Nah, di sini menjadi banyak kendala oleh teman-teman. Jadi saran saya, ketika teman-teman merasa bahwa teman-teman tidak expert dalam wilayah EPT, English Proficiency Test, teman-teman perlu belajar dari saat ini ketika teman-teman menargetkan misalnya LN. Kalau teman-teman menargetkan luar negeri, artinya teman-teman perlu mendapatkan skor di atas 550 atau 550. Kalau DN, teman-teman bisa bisa target di 500 atau di atas 500. Nah, untuk EPT ini sendiri kita tidak bisa mendapatkannya secara instan, maka teman-teman bisa melaluinya dengan belajar mandiri atau les. Karena saya rasa banyak hari ini itu ada lembaga-lembaga kursus yang dengan budget yang lebih kecil gitu kan. Kemudian dari segi motivation letter atau esai. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk menuliskan motivation letter atau esai, di sini teman-teman perlu membaca dan memahami karakteristik daripada beasiswa LPDP. Karena di beasiswa LPDP itu kan punya visi dan misi yang paling yang paling krusial yang ada di LPDP itu adalah ingin menciptakan pemimpin masa depan. Nah, pemimpin masa depan artinya mereka yang punya kontribusi gitu, punya kontribusi untuk orang banyak, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Karena saya mengulangi lagi bahwa setiap teman-teman yang jatuh di wawancara, kebanyakan mereka adalah orang yang memang melakukan banyak hal di luar sana, tapi itu untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, tapi tidak menyebutkan untuk masa depan orang banyak, untuk Indonesia. Kayak gitu. Jadi buat LPDP ini mau berinvestasi dengan kalian dengan
dengan apa? Dengan melihat bahwa kita ini punya potensi untuk menjadi pemimpin masa depan di Indonesia. Kemudian ketika teman-teman menuliskan esai, tulislah seperti kita ini adalah agen LPDP. Agen LPDP adalah ya itu tadi integritas, nasionalisme, dan bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian kita perlu menuliskan hal-hal yang jujur dan apa adanya. Di sini juga saya melihat bahwa motivation letter atau esai kita ini punya korelasi dengan surat rekomendasi. Nah, tadi sudah juga disebutkan oleh Kamuli tentang surat rekomendasi, siapa saja yang bisa memberikan rekomendasi. Jadi sebenarnya siapa saja boleh gitu memberikan rekomendasi, tapi siapa saja ini juga perlu teman-teman korelasikan dengan esai yang teman-teman tulis. Misalnya teman-teman menuliskan kegiatan teman-teman misalnya di BEM gitu kan. Misalnya di BEM fakultas atau BEM universitas. Kalau di BEM fakultas ya otomatis orang yang akan tahu kegiatan teman-teman di BEM fakultas adalah dekan kemahasiswaan gitu kan, wakil dekan kemahasiswaan. Artinya yang bisa memberikan teman-teman rekomendasi adalah wakil dekan kemahasiswaan. Kemudian ketika teman-teman punya kontribusi atau berkegiatan di desa, teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi dari desa. Jadi kepala desa. Nah, di sini tidak perlu orang-orang yang terlalu tinggi jabatannya, misalnya gubernur atau anggota dewan. Ini saya rasa tidak terlalu menjamin gitu untuk meluluskan teman-teman ketika rekomendasi ini dari orang-orang yang punya jabatan yang lebih tinggi seperti itu. Intinya rekomendasi ini adalah bentuk legitimasi oleh diri teman-teman bahwa seseorang menyaksikan teman-teman telah berkontribusi gitu. Kemudian bagaimana sih cara mendapatkan rekomendasi ini? Nah, cara mendapatkan rekomendasi ini orang nggak bakalan nulis rekomendasi tentang diri teman-teman. Jadi saya belajar tentang membuat rekomendasi semasa saya kuliah S1 dan itu diajarkan kita membuat kita membuat rekomendasinya sendiri. Nah, orang itu tinggal memberikan tanda tangan. Jadi itu untuk memudahkan mereka. Jadi teman-teman ketika mempersiapkan suatu rekomendasi, silakan mempersiapkan tulisan sekiranya bagaimana teman-teman terlibat dengan orang ini gitu, bagaimana orang yang terlibat dengan pemberi rekomendasi ini terlibat dengan teman-teman, dan teman-teman tulis kemudian dalam surat rekomendasinya, presentasikan dengan prekom, kemudian tinggal tanda tangan gitu. Itu untuk memudahkan. Kemudian apakah surat rekomendasi ini sangat menentukan kelulusan? Ya, saya bilang tadi tidak terlalu menentukan. Intinya legitimasi ini teman-teman dapatkan gitu. Jadi untuk rekomendasinya sendiri itu bisa 1-3, tapi disarankan 3 ya, disarankan 3 karena semakin banyak semakin bagus gitu kan. Kemudian dari LOE. Nah, LOE-nya sendiri tadi udah dijelasin banyak ya, mungkin saya skip aja. Oke, selanjutnya attitude saat wawancara. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman ketika melakukan wawancara. Saya sangat meng-highlight ini kenapa? Karena wawancara itu adalah proses interaksi teman-teman dengan orang lain dan ini dinilai dan akan disimpan catatannya ketika teman-teman tidak lulus misalnya dan melanjutkan pendaftaran selanjutnya di beasiswa LPDP kemudian diwawancara lagi, ini akan menjadi catatan gitu kan. Jadi yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah jujur dan apa adanya. Teman-teman menyampaikan hal-hal yang memang teman-teman kerjakan, ya tidak perlu terlalu berbahasa tinggi, apa adanya saja dan menjelaskan, dan komunikasi dan bahasa yang digunakan itu untuk sampai pada interviewernya. Kemudian tidak hanya bicara tapi juga mendengarkan, karena pada saat wawancara yang saya alami itu kita melihat bahwa saya tidak hanya menjelaskan tentang diri saya, tapi mereka juga memberikan input untuk diri saya, dan di situ ketika kita bisa juga mendengarkan, ini adalah skill dari seorang pemimpin menurut saya ya, bahwa seorang pemimpin itu tidak hanya bicara tapi juga mendengarkan. Jadi kalau di wawancara itu ada proses tes yang mungkin teman-teman tidak lalui dengan dengan hanya pertanyaan, tapi
bagaimana teman-teman, bagaimana attitude teman-teman, bagaimana keseharian teman-teman itu pun dinilai seperti itu. Kemudian mengetahui lebih baik tentang apa cita-cita kita atau tujuan kita, karena kenapa itu akan ditanya oleh interviewernya, apa tujuan kamu, kenapa kamu mau lanjut S2. Nah kan kalau misalnya kita jawab saya mau lanjut S2 karena saya nggak dapat pekerjaan, kan ini hal yang apa hal yang menurut saya akan mengurangi nilai teman-teman, karena hanya karena tidak mendapat pekerjaan kemudian kita ingin melanjutkan perkuliahan, artinya kita tidak memiliki goals yang lebih bagus untuk untuk sesuatu yang lebih besar gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan apa goals kita untuk selanjutnya gitu. Kemudian ketika kita menjelaskan tentang diri kita perlu menjelaskan dengan soft, dengan calm, dan tidak menyombongkan diri atau arogan. Nah, di sini saya juga mendapatkan banyak pertanyaan tentang organisasi. Apakah LPDP itu hanya menerima mereka calon awardee yang memiliki organisasi sebelumnya? Agak dilema juga ya, karena untuk saya pribadi, saya mendaftarkan diri dengan melist banyak kegiatan organisasi, tapi ternyata ada teman saya yang lulus beasiswa LPDP ini kemudian tidak memiliki pengalaman organisasi, tapi ada skill tersendiri dari dia gitu. Skillnya itu adalah pandai bernyanyi gitu. Jadi ketika kepandaian bernyanyi ini diasah oleh teman-teman, organisasi ini menjadi tidak penting gitu kan, ketika satu skill ini ada. Jadi ternyata teman saya ini sering ikut apa sih istilahnya pengajian gitu di daerahnya, dan ya berbaur dengan masyarakat gitu. Jadi organisasi organisasi ini misalnya BEM, misalnya HMJ gitu udah gak kepake ketika dia punya skill, dan skillnya ini dipakai untuk kepentingan masyarakat. Skill MC juga bisa gitu kan. Nah, kemudian ini juga hal yang menjadikan teman-teman calon awardee ini insecure dengan penerima atau awardee LPDP, karena mereka melihat bahwa kita ini adalah orang yang hebat dan sehebat itu gitu. Padahal mereka tuh nggak tahu bahwa kita juga starting dari nol sama kayak yang lainnya gitu. Kita tuh sebelumnya nggak tahu apa itu LPDP, tapi kita cari tahu tentang LPDP, kemudian kita belajar dan kita kita mau menghabiskan waktu kita untuk mencapai sesuatu yang memang kita cita-citakan, karena ketika kita hanya ngomong saya mau daftar LPDP ya sampai di situ saja, tapi action itu perlu gitu. Kamu mau daftar LPDP itu udah menjadi niat, tapi usahanya apa gitu. Jadi nggak di LPDP itu semuanya orang hebat, dan calon awal di LPDP juga orang hebat yang akan menjadi lebih hebat lagi gitu. Nah, ini mungkin yang akan jadi pertanyaan selanjutnya aja. Saya akhiri untuk tidak berlama-lama. Kembali ke Kak Fikri, silakan. Oke, terima kasih Kak Arini untuk penjelasannya yang sangat baik, jelas. Oke, teman-teman, kita berikan applause untuk ketiga kakak-kakak kita yang luar biasa, teman kita, ketiga kakak kita yang luar biasa ini. Nampaknya di kolom chat juga sudah ada beberapa pertanyaan ya, saya cek. Yang mau bertanya, yang mau mengulik, yang mau mengeksploitasi atau mengeksplor pengetahuan dari tiga orang ini, silakan. Gimana sih beasiswa LPDP, mau mau mengulik lebih jauh lagi, silakan teman-teman, kita masih punya waktu. Izin Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. interupsi, mohon maaf izin bertanya. Silakan Mas. Atas nama Muhammad Asfa dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Juanda, Yogyakarta. Ini yang saya izin bertanya itu yang pertama,
apakah misalkan nih saya ikut LPDP dan misalkan lulus tempat beasiswa di Turki seperti itu apakah ada jarak atau batas habis selesai beasiswa LPDP, beasiswa dari untuk ke Turki itu apakah harus langsung pulang atau seperti apa? Kan biasanya kan ada banyak kejadian katanya mahasiswi beasiswa LPDP pada nggak mau pulang. Apakah memang benar ada konsekuensi dan batas maksimal berapa tahun atau gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya masih bingung itu persoalan tes ujian-ujian seperti itu, terusnya kayak tes tulis masih belum ada gambaran. Maksudnya itu apakah soal-soal ujian hampir sama materinya kayak tes CPNS, tes SMBTE, MBTN, nah seperti itu, ataukah beda, ataukah hampir sama kayak tes TOEFL IELTS seperti itu, atau gimana? Itu yang saya tanyakan dua pertanyaan tersebut. Mohon maaf kalau saya bertanya seperti ini. Kakak Fikri masih di mute. Unmute dulu Kakak Fikri. Aduh, sorry ya. Saya tampung dulu ya pertanyaannya, mungkin sekitar 2 atau 3 pertanyaan biar kita jawab secara simultan. Ada juga satu pertanyaan di kolom chat, biar saya bacakan. Pemirsa sebelumnya saya ingin bertanya, tadi sempat disentil oleh pembicara pertama persoalan rekomendasi pada saat wawancara. Nah, mohon penjelasannya lebih lanjut, Kak. Tadi kesannya buru-buru sekali. Terima kasih. Oke, ini ada satu juga pertanyaan lagi. Izin bertanya, apakah esai yang dimaksud adalah yang isinya komit kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan kontribusi ke Indonesia? Mungkin itu dulu, 3 pertanyaan itu dulu. Saya boleh deh satu orang satu pertanyaan, tapi untuk pertanyaan yang kedua tadi bisa langsung dijawab oleh pembicara pertama, Kak Mulyana, karena secara spesifik langsung dituju ke kakak. Pertama, Atau mau ganti-gantian juga boleh. Silakan. yang Ambil alih. tentang yang mana ya? Yang open mic atau yang di chat? Aduh, ke mute. Kalau mau jawab yang open mic juga tidak ada masalah. Jadi tadi seingat saya yang pertanyaan pertama itu tentang apakah ada batas apakah ada konsekuensi kalau kita nggak pulang, apalagi untuk yang mau melanjutkan di luar negeri. Jadi setahu saya gitu ya, karena ada teman-teman saya yang kuliah di LN, termasuk suami saya juga award di LPDP dia di UK kemarin. Jadi sebenarnya memang ada kita menandatangani sebuah pernyataan gitu ya. Jadi memang diharuskan untuk pulang. Nah, begitupun dengan sebenarnya kalau kita menulis essay, kalau kita lihat komitmen kembali ke Indonesia, jadi memang harus pulang sebenarnya. Jadi memang kalau terkait dengan konsekuensi, ya jelas ada, itu ada denda. Nah, tapi biasanya ya, kalau misalkan profesor-profesor di sana melihat kemampuan mahasiswanya gitu ya. Ini tergantung juga dengan nasionalisme kita ya. Biasanya tuh kalau profesor yang misalnya dilihat nih ini kamu ikut penelitian saya aja gitu. Kemudian profesornya bersedia untuk membayarkan denda yang dicantum atau yang ditentukan oleh LPDP, bisa jadi seperti itu dibayarkan, kemudian dia tidak pulang gitu. Banyak juga kemarin yang kenapa dia makanya untuk seleksi untuk teman-teman yang mau keluar itu lebih ketat, nanti di wawancara betul-betul akan diuji apakah kamu beneran mau pulang gitu, gimana kalau kamu nikah dengan orang sana. Nah pokoknya itu memang jelas. Jadi pertanyaan tadi ada konsekuensi atau ada sanksi, ya jelas ada gitu, karena ya kita dibiayai oleh negara gitu ya. Jadi kalau saya kurang ini aja kalau kita nggak pulang gitu, kita dibiayai oleh negara, masa kita nggak fokus membangun negara gitu, masa membangun negara orang lain gitu. Nah tadi ada yang tanya soal bakat skolastik, bentar saya share dulu karena kebetulan tapi mohon maaf ini karena bukan perusahaan sini, karena project dari teman saya ya. Jadi ada yang minta contohnya gitu. Nah jadi contoh-contoh saja itu seperti ini teman-teman. Ini adalah soal yang
kami buat. Jadi mohon maaf, silakan di screenshot karena saya tidak bisa membagikan gitu. Karena ini untuk program mentoring saya di lembaga yang didirikan oleh teman saya. Bentar, kok nggak bisa ya? Bentar ya. Bentar, oke, sorry. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, jadi yang saya bilang tadi itu ada soalnya penalaran verbal, contohnya seperti ini ya, saya percepat ya. Silakan di screenshot dan di foto-foto sebelum saya dimarahin teman saya di sebelah. Nah, ini penalaran kuantitatif yang angka-angka, deret, gitu-gitu kan. Nah, kemudian ada juga ada juga yang namanya pemecahan masalah gitu. Pemecahan masalah itu yang seperti yang saya bilang, dia teksnya panjang, kemudian ada grafiknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada juga tabel yang seperti ini. Nah, seperti itu kalau contoh soalnya gitu. Nah, kayak gini teman-teman seperti itu. Oke ya, sampai sini aja ya. Nah, contoh soalnya seperti itu ya. Jadi beda dengan yang PNS gitu ya. Aduh, maaf ya saya tidak bisa share teman-teman ini. Mohon maaf ya, kecuali kalian nanti gabung di kelas mentoring di kelas 11 kelas sebelah gitu. Kebetulan saya yang mentoring di sana. Nah, oke. Kemudian tadi pertanyaannya soal apa ya? Boleh diingatkan saya moderator soal rekomendasi. Apakah harus diketik secara full? Apakah isi rekomendasi dapat ditulis tangan oleh? Nah, jadi sebenarnya ini tentatif teman-teman ya. Boleh ditulis tangan dari Yuyun ya, rekomendasi itu boleh ditulis tangan, boleh tidak, itu sebenarnya tidak mempengaruhi. Tapi kalau saya kemarin itu ada saya diketik, ada juga yang ditulis tangan. Jadi karena saya kemarin sempat kerja 1 tahun di Ombudsman, jadi untuk yang rekomendasi dari pimpinan saya itu ditulis tangan. Tapi untuk yang dari dekan di kampus itu diketik, sama sekali tidak berpengaruh. Bisa kok, yang jelas harus sesuai format. Nah, mana tadi yang bertanya soal rekomendasi juga ya. Nah, tentang apa nih rekomendasi pada saat wawancara. Nah, mohon penjelasan. Oh iya, betul-betul. Nah, jadi seperti ini ya. Saya tadi sempat bilang bahwa di wawancara LPDP itu meskipun passing grade kita bagus di atas melampaui dari passing grade-nya gitu, tapi kalau pewawancara tidak merekomendasikan itu bisa jadi tidak lulus. Nah, kenapa gitu ya? Jadi karena memang jadi di LPDP itu ada 3 yang akan interview kita. Jadi ada dari pihak akademik, kemudian ada dari orang LPDP biasanya, dan ada dari psikolog. Nah, biasanya gitu kan nilainya sudah bagus nih dari akademik dan sebagainya. Ternyata psikolog merasa bahwa aduh kepribadian anak ini nggak bagus nih. Kepribadian anak ini dia berbohong nih soal ini dia terlalu ini arogan, dia terlalu ini. Makanya saya bilang ketika wawancara sampaikan semuanya dengan down to earth. Makanya saya selalu bilang wawancara itu adalah bukan persoalan kita menjawab sesi saling kita menjawab pertanyaan itu. Bukan hanya itu. Kita main strategi. Dan ini saya terapkan kalau saya selalu mentoring orang-orang, bahkan ada orang-orang yang sudah bekerja, pegawai bank, direktur bank BRI kemarin pusat, saya mock-up interview juga. Jadi saya bilang, wawancara itu sebenarnya ada yang bilang, kalau wawancara jadilah diri kamu sendiri. Iya, jadi diri kamu sendiri versi apa? Kalau jadi diri kamu sendiri itu yang kemudian bisa menjatuhkan kamu pada saat wawancara, jangan jadi diri itu. Gitu. Jadi jadilah diri versi terbaik yang bisa mendorong kamu atau mendukung proses wawancara yang kamu akan lalui gitu. Karena saya basicnya adalah saya anak debat teman-teman. Kalian tadi mungkin melihat saya menyampaikan jawaban menyampaikan materi itu sangat cepat. Itulah saya karena saya basicnya anak debat, selalu ingin memotong orang bicara, selalu ingin itu adalah saya. Tapi bagaimana pada saat saya wawancara? Saya sama sekali berusaha untuk tenang, mengontrol diri. Nah, karena itu teman-teman, jadi seperti itu. Jadi memang punya strategi. Jadi seperti itu. Kalau mungkin misalnya ada kolom gitu. Oh, pewawancara 2 tidak merekomendasikan. Pewawancara 1-3 merekomendasikannya. Satunya ini juga meskipun 1 itu kamu nggak akan lulus. Jadi gitu mungkin intinya itu. Kemudian apalagi ya tadi ya. Misal udah punya LOA, ini mungkin bisa dijawab sama teman-teman saya yang selanjutnya. Soal yang linear itu boleh, mungkin bisa dibantu sama Mbak Rini sama Mas Albert. Kalau saya mungkin itu ya yang spesifik ke saya. Oke, terima kasih Kak. Sama Mbak Albert sama Mbak Rini.
Oke. Ya, ini terima kasih. Tiba-tiba ada pergantian pemain. Saya JR dari Sekolah Anak Muda, juga sekarang studi di CRCS UGM. Mungkin lanjut ke sesuai pembicara tadi. Untuk Bang Alberto, Oke, siap. ya mungkin saya bantu bacakan. Jadi kita bagi pertanyaannya. Mungkin Boleh, untuk siap, Bang, siap. ada saya beri 2. Pertama, apakah ada buku khusus soal belajar menghadapi LPDP, soal menghadapi LPDP dari Nada Fitri. Lalu yang kedua dari Triwulan Kak Albert pada kolom chat, kalau misal sudah punya LOE kemudian tidak lolos LPDP, apakah boleh mundurkan diri? Mungkin 2 itu dulu, Bang Albert, mohon pencerahannya. Oke, siap. Thank you, Bung. Oke, baik. Mungkin pertanyaan dari Kanada nih. Maaf izin bertanya, apa ada buku khusus untuk belajar soal-soal menghadapi LPDP ya? Mungkin buku khusus nggak ada. Itu jujur mungkin saya pun belajar sendiri, cari tahu sendiri, mungkin belajar dari YouTube, terus buka-buka juga di internet mengenai kira-kira soal apa sih, pola soalnya yang muncul tuh nanti apa gitu. Nah, mungkin seperti tadi mungkin kita lebih ke cari tahu sendiri sih, seperti mungkin tadi seperti bersyukur ketika Kak Mulyana mungkin bisa buka buka kelas untuk belajar ya. Mungkin salah satu hal mungkin teman-teman bisa join juga tuh. Maksudnya ada yang sampai mungkin Kak Mulyana bisa sediakan waktunya untuk buka kelas, itu kan mungkin luar biasa ya. Mungkin punya waktu sampai bisa berbagi tentang soal-soal untuk teman-teman lebih mantap lagi untuk menghadapi soal-soal yang nanti untuk teman-teman tes gitu. Mungkin itu sih untuk maksudnya kesimpulannya ya berarti kita cari sendiri gitu. Nggak ada buku atau apapun yang memfasilitasi kita untuk belajar soal-soal untuk menghadapi LPDP gitu. Mungkin yang kedua dari Katri, mungkin kalau udah punya LOA kemudian tidak lolos LPDP, apakah boleh mengundurkan diri atau gimana, Kak? Kalau LOA sendiri tergantung gimana Katri atau teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya LOA, saran saya sih kalau memang teman-teman tidak lolos LPDP, teman-teman boleh intake tuh kalau memang atau diverse atau ya intake lah atau diverse itu ke semester berikutnya di universitas teman-teman supaya bagaimana supaya teman-teman kasih alasan bahwa teman-teman lagi kejar LPDP juga. Jadi sehingga teman-teman tidak perlu mengundurkan diri untuk universitas tujuan yang teman-teman sudah dapat LOA itu gitu. Jadi teman-teman bisa fokuskan untuk tes LPDP ke yang berikutnya gitu. Nah, apalagi sekarang kan sudah bisa kayak misal gelombang pertama kita nggak lolos, gelombang kedua kita masih bisa bisa tes. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya tuh kalau kita sudah lolos gelombang tidak lolos gelombang pertama kita tidak bisa lolos kita tidak bisa ikut gelombang kedua lagi. Bahkan kita bisa ikut nanti ke tahun depan lagi gitu, tahun kedepannya lagi gitu. Nah, sekarang sudah dimudahkan sih banyak hal yang LPDP bantu itu sudah memudahkan. Ya paling itu sih, maksudnya teman-teman kalau memang teman-teman sudah punya LOA tapi tidak lolos LPDP, berarti teman-teman bisa urus di universitas yang teman-teman tuju yang teman-teman tadi telah dapat LOA itu untuk intake atau diverse ke semester berikutnya atau tahun depan supaya teman-teman boleh kejar LPDP lagi gitu. Ya, itu mungkin itu sih jawaban dari saya sih Bung Jer gitu. Baik, terima kasih Ya. Bang Albert dan Bung untuk jawaban. Mungkin nanti kalau ada kurang jelas ada sesi cepat, mungkin open mic ya, biar sejelas. Lalu tadi mohon maaf karena saya terlempar, jadi pertanyaan sebelumnya tidak tercatat. Itu ada pertanyaan dari Hasim. Izin bertanya, apakah esai yang dimaksud adalah yang isinya komitmen kembali ke Indonesia, rencana fase studi dan kontribusi di Indonesia? Mungkin untuk Kak Rini. Lalu pertanyaan tambahan lagi biar pas 2. Izin bertanya, apakah mengambil jurusan yang tidak linear? Mungkin tadi sudah disinggung oleh Mbak Mulyana, tapi mungkin bisa sedikit saja tambahan. Lalu cara gabung ke kelas sebelah. Nah, ini mungkin ke Mbak Mulyana, nanti kita putar lagi kembali ke pembicara awal.
Tapi untuk hari ini soal esai ini dan juga soal Linearitas. linearitas. Oke, mungkin itu dulu Kak. Makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini untuk esai. Apakah yang dimaksud itu adalah isinya tentang komitmen kembali ke Indonesia dan kontribusi pasca studi. Jadi benar sekali ya teman-teman. Isinya demikian. Jadi susunannya itu kalau di zaman saya juga lulus di tahun 2021 sama dengan kakak-kakak dari Kak Mulyana, Kak Alberto, saya juga lulus tahun 2021 tapi masuk UI-nya tahun 2022. Ya, jadi di ESA itu yang pertama adalah kita menjelaskan tentang diri kita, tentang apa yang kita lakukan, kesehariannya kita apa gitu kan. Jadi kemudian yang kedua adalah jurusan yang akan kita ambil apa. Jadi kita sudah punya planning planning apa sih namanya, planning studinya apa, dan menjelaskan ketika teman-teman itu linear, teman-teman tidak linear, kenapa tidak linear, dan apa yang dari ketidaklinearannya ini apa yang bisa berkontribusi untuk karir dan masa depan Indonesia gitu. Kemudian tentu saja komitmen kembali ke Indonesia itu juga ada, tapi karena bukan dari dalam luar negeri, saya tidak menuliskan itu, tapi untuk teman-teman yang belajar di luar negeri ini harus menuliskan komitmen kembali ke Indonesia dan kontribusi pasca studinya itu untuk yang mereka yang mengambil LN atau DN. Jadi di akhir-akhir itu plotnya itu menjelaskan diri, kemudian mau ngambil jurusan apa, kemudian pasca studi kontribusinya apa, itu perlu dijelaskan di bagian akhir, apa yang ingin teman-teman persembahkan dan bagaimana LPDP ini bisa berinvestasi dengan studinya teman-teman gitu. Nah, kemudian pertanyaan, apakah bisa tidak linear ketika kita belajar S2 dan S3? Sebenarnya bisa-bisa aja sih. S1 ke S2 tidak linear, S2 ke S3 tidak linear, itu bisa-bisa aja. Tapi apakah ketidaklinearan jurusan teman-teman ini teman-teman punya planning masa depan gitu. Jangan sampai karena hanya melihat bahwa jurusan ini keren gitu, maka saya mengambil ini karena ini keren gitu. Jadi teman-teman harus punya planning mengambil jurusan ini karena apa, dan saya rasa jurusan yang pertama, kedua, dan ketiga itu harus punya korelasi dan tidak stagnan, artinya ada penambahan ilmu pengetahuan dari jurusan yang berbeda yang teman-teman ambil gitu. Kemudian dari sini saya melihat ada juga pertanyaan di kolom chat terkait bagaimana sih belajar bahasa Inggris karena sama sekali tidak mulai dari nol gitu kan. Jadi karena teman-teman ini masih semester 1 untuk Redmi Note 10 Pro, karena Anda masih semester 1, silahkan ikuti kelas-kelas les bahasa Inggris, kemudian ikut istilahnya TOEFL prediction. Saya rasa itu banyak yang gratis dan bisa diakses sangat mudah. Ikuti di Instagram, itu banyak banget. Kemudian rekomendasi buku untuk belajar tes skolastik, kalau untuk saya pribadi, saya kemarin tidak pakai buku, tapi saya otodidak belajar di YouTube, karena di YouTube itu banyak awardi yang kemudian men-share gitu cara mengerjakan soal ini, karena untuk saya pribadi saya tidak bisa belajar dengan by rumus tapi trik gitu, karena di situ tuh ada triknya gitu loh, tips and triknya untuk menjawab soalnya. Kemudian apakah untuk menjadi awardee LPDP harus ada publikasi? So pasti, karena setiap universitas ketika teman-teman itu ingin melakukan ujian sidang tutup gitu kan ya, teman-teman itu harus punya publikasi, nggak boleh maju sidang kalau nggak ada publikasinya. Nah, saya belum publikasi, tapi insya Allah tahun depan saya sudah publikasi. Mungkin itu Ya. aja sih. Kalau ada pertanyaan lain bisa dibacakan ya. Ya. Terima kasih Kak Rini. Lalu kembali ke Kak partner sharing Kak Mulyana, itu tadi ada yang menyelipkan pertanyaan cara gabung kelas sebelah gimana. Lalu
ada lagi saya bacakan itu apa boleh jika kampus tujuan sama dengan kampus saat kuliah S1, lalu ini bahasa Inggris mulai dari nol, tapi mungkin soal publikasi boleh saya kembangkan sedikit, apakah harus selalu berbentuk artikel jurnal? Karena kan banyak publikasi media kan seperti apa tulisan web atau misalnya tulisan ilmiah non-jurnal. Terima kasih. Mohon pencerahannya Kak Mulyana. Oke, saya kayaknya luruskan tadi ya soal jadi Mbak dari Mbak Rini ya. Jadi maksud pertanyaannya tadi kayaknya tuh kalau kita mau jadi awardee apakah kita harus punya publikasi gitu. Jadi bukan pada saat kita sudah jadi awardee tapi sebelum gitu karena untuk jadi awardee kayaknya maksud pertanyaannya seperti itu deh kalau nggak salah ya. Jadi kayaknya dia kadang tuh bilang, aku belum ada jurnal, bisa nggak ya aku jadi awardee LPDP? Nah kayaknya kayak gitu kayaknya sih kalau aku nggak salah ya. Tapi ya mungkin bisa juga dari apa pada saat jadi awardee. Tapi kalau sebelum jadi awardee itu boleh sih sebenarnya ya, boleh gitu. Tapi kalau ada publikasi itu justru lebih bagus lagi gitu. Tapi jujur saya waktu daftar jadi awardee itu saya nggak ada publikasi gitu. Nah tapi saya jadi awardee gitu ya. Nah tapi kadang juga ada teman saya yang ditanya dia katanya nggak lulus karena dia seharusnya jurusan ini dan seharusnya bisa punya publikasi dan itu juga. Jadi tergantung interviewernya juga teman-teman. Jadi ada publikasi dan tidak ada publikasi sebenarnya itu tidak menjamin. Nah, yang ada sebenarnya adalah tapi kalau ada publikasi itu menjadi poin plus gitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang niatnya untuk melanjutkan studi karena mau S2 itu sebenarnya itu sesuatu yang wajib sebenarnya gitu ya kalau dari aku. Kemudian tadi ada yang bilang ada pertanyaan juga nih Kak yang di atas kayaknya belum kebaca gitu. Katanya Kak, kalau boleh nggak kalau misalnya kita udah dapat LOE terus kita nggak lulus LPDP, boleh mengundurkan diri. Nah, jadi teman-teman, ada di beberapa awardee itu yang daftar pakai LOE, ada yang namanya defer kuliah. Defer kuliah itu penundaan kuliah. Jadi kita belum daftar ulang, jadi kita belum bayar UKT. Gitu. Kayak saya itu keterima tahun 2020, tapi aku defer ke 2021. Nah, gitu. Jadi aku bahkan lebih dulu keterima di UGM daripada LPDP. Nah, jadi aku defer, aku bilang karena masih mencari beasiswa di UGM bisa gitu. Jadi defer. Jadi kita nggak perlu mengundurkan diri. Bahkan batas defer itu 2 tahun. Di UI bisa seperti itu. Menurut saya sebenarnya sangat berpengaruh kalau dari saya ya, karena mungkin aku adalah tipe orang yang betul-betul aktif di medsos. Kalau teman-teman lihat Instagram saya gitu, jadi ya mungkin salah satu alasan kenapa sekolah anak muda mengundang saya ya mungkin melihat dari profil Instagram dan menurut saya ini penting juga karena jujur ya nama aku tuh sebenarnya tiba-tiba mulai sosial media kita, tapi jangan juga insecure sosial media aku nggak sebagus ini, aku nggak terlalu membangun branding diri di sosial media. Itu oke sebenarnya itu adalah hanya poin plus, tapi untuk menentukan itu apa ya pengalaman saya gitu, saya award di dalam negeri tapi kemarin alhamdulillah sempat dipanggil untuk jadi narasumber di PK gitu ya, berarti LPDP melihat ada sesuatu yang berbeda dari saya gitu meskipun award di dalam negeri gitu, apalagi saya dari anak daerah, jadi itu mungkin tidak terlepas dari personal branding yang saya bangun gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ini ada izin bertanya Kak, untuk salah satu persyaratan administrasi ada sertifikat. Kalau semisal kita pernah menjadi anggota dalam sebuah organisasi dan pernah berkontribusi dalam penulisan buku antologi, namun tidak ada sertifikatnya, apakah bisa diganti dengan surat tugas yang diberikan dari organisasi tersebut? Oh, ada Pak sertifikat? Perasaan tuh kalau misalkan aku nggak tahu ya, perasaan saya tidak ada sertifikat. Jadi nggak ada sertifikat Kak.
Jadi sebenarnya yang kakak bilang personal branding itu menjadi legitimasinya teman-teman karena mereka itu melihat sosial medianya teman-teman gitu. Oh Dan ya betul. Jadi misalnya saya pernah jadi menulis buku gitu, atau mungkin terlibat ini. Kalau aku nggak melampirin sertifikat, hanya ditulis pernah terlibat dalam proyek ini, volunteer pendidikan di desa terpencil ini. Tapi ya saya tidak ini. Tapi ada kok yang benar-benar well prepare itu. Dia menyiapkan, kemudian satu waktu diminta ada sertifikatnya, jadi disiapin aja nggak apa-apa. Tapi jarang sih seperti itu. Nah, dan teman-teman jangan juga terlalu lebay dan terlalu alay, selalu ingin menunjukkan sisi ini ya, serius. Ini tuh ada teman saya, aku tuh mokap dia ya, tiba-tiba di belakang itu sertifikatnya ditempel. Ini serius, ini real ya. Tiba-tiba sertifikatnya ditempel. Terus aku bilang, serius? Jadi itu kayak ini ya, nggak ada virtual background misalnya kan. Nah, serius ini serius. Jadi kayak misalkan ini nggak ada virtual background misalkan. Nah ini kayak gini nah. Oke, just virtual background terus nggak ada. Ini kan nggak ada nih, ini nggak ada kan. Jadi itu nggak ada. Jadi itu ditempel sertifikatnya. Terus saya bilang itu tidak apa-apa. Katanya tidak. Ya saya sebenarnya kayak apa ya, takut menyinggung karena ini teman saya. Kemudian pada saat wawancara dia tuh bilang, kan aku bilang kan saya dapat wawancara yang galak, terus aku kayak gimana ya, aku kurang maksimal, aku kayak gitu kak kemarin pada saat wawancara. Terus dia bilang, alhamdulillah Diana, aku dapat wawancara baik banget, aku lancar, tapi dia tidak lolos. Jadi kayak gimana ya teman-teman ya. Jadi apa ya, oke, kita pasti naluriahnya kita itu selalu mau menunjukkan sisi kelebihan kita. Tapi yang saya selalu bilang, jangan berlebihan, jangan terlalu arogan, tetap down to earth, tetap membumi teman-teman. Sebelum kita diwawancara, itu interview itu udah tahu kita tuh ini dia tuh udah cross check. Jadi sebenarnya wawancara itu sederhananya adalah sisi cross check, apa yang kita tulis, bagaimana cara kita meyakinkan, dan ini penting. Bukan jangan ya, hindari menyampaikan hal-hal di luar yang tidak konsisten dengan esai teman-teman, karena itu fatal. Misalkan di essay kamu bilang mau ini, tapi pada wawancara kamu mau bilang jawabnya jadi B, padahal di essay kamu bilang B. Jadi be konsisten dengan essay teman-teman. Jadi kalau kamu sudah memahami essaymu, kamu yang nulis, kamu betul-betul bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu tulis, insya Allah itu lolos gitu. Yang jelas gitu, kamu mau jadi apa, itu intinya, nggak usah terlalu berlebihan gitu. Ya, seperti itu sih kalau dari saya gitu. Karena ini pengalaman saya ya kak ya, aku tuh diwawancara. Jadi aku tuh diwawancara teman-teman ya, sedikit Profesor Puan dari Undip. Nah jadi aku tuh di esaiku aku nggak mau jadi dosen, tapi aku mau jadi praktisi. Nah tapi pewawancara tuh bilang kayak gini, ngetes gitu ya, apakah aku konsisten dengan esai. Kayaknya kamu lebih cocok jadi dosen deh, apalagi di Sulawesi Barat itu baru 1 perguruan tinggi. Nah saya tidak bilang, ingat ya teman-teman ya, jangan juga karena kita mau menarik perhatian atau wawancara kita mengikuti semua apa yang dia inginkan sehingga kita tidak konsisten. Nah, jadi jangan seperti saya bilang, saya tidak menutup kemungkinan untuk saat ini saya lebih ingin fokus ke praktisi, tapi bisa jadi dari praktisi itu saya tetap bisa berkontribusi di dunia akademik. Misalkan saya menulis jurnal, kemudian itu kan dibaca, kemudian saya jadi dosen tamu. Nah, saya menyampaikan seperti itu. Saya tetap konsisten bahwa saya mau jadi praktisi. Seperti itu kalau dari saya gitu. Baik. Minimal Terima kasih. Nah, terima kasih Kak gitu. Mulyana. Ada rekomendasi itu ada yang rekomendasi tadi ada yang terlewat, mungkin Bung Albert boleh bantu kita nanti menjawab. Setelah itu mungkin karena saya diingatkan soal waktu, mungkin ada 2 atau 3 lah, 3 paling banyak pembicara peserta yang mau on mic, mungkin lebih tolong jika bertanya melalui suara kita sediakan waktu, tapi akan saya batasi. Untuk Kak Albert, pertanyaan soal apakah boleh kuliah di tempat yang sama dengan kampus S1. Lalu yang kedua itu rekomendasi yang dari Denny Chandra, minimal berapa orang. Lalu apakah boleh mengurus surat rekom di bulan ini untuk keperluan LPDP tahun depan. Boleh Bung Albert. Lalu silakan bagi yang mau on mic, nanti saya
Ya, jadi ada 2 soal kampus S1 sama dengan Soal yang tujuan dan soal yang rekomendasi. soal yang kedua tadi apa, Bung? Maaf. Oh ya, untuk yang pertama soal apakah boleh kuliah S2 di Aman. kampus yang S1, lalu kedua soal ini Kak, yang dari Denny Chandra yang terbaru, apakah boleh urus rekomendasi sekarang untuk tahun depan? Oh, oke. Ya, ada 2. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin jawab yang pertanyaan pertama, yaitu apakah boleh jika kampus tujuan sama dengan kampus kuliah S1? Oke, baik. Tergantung dari kampusnya Mbak Yuyun nih. Kira-kira kampusnya itu dia masuk dalam list perguruan tinggi tujuan tidak gitu? Nah, kira-kira dia masuk atau enggak? Kalau memang dia tidak masuk, berarti Mbak Yuyun belum bisa sih. Maksudnya nggak bisa apply ke kampus itu, kampus S1 dulu. Tapi kalau memang dalam list perguruan tinggi yang LPDP kasih ada kampus Mbak Yuyun, mungkin ada, ya berarti bisa gitu. Mungkin bisa gitu. Gitu yang Mbak ini, Mbak Mulyana. Betul ya? Seperti begitu ya, kira-kira. Mungkin mungkin seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa lihat kira-kira kampus dari Mbak Yuyun ini masuk nggak dalam kampus tujuan gitu. Mungkin terus yang kedua tadi kedua tentang apa tadi, Bang? Dari Denny Chandra soal dia mau urus rekomendasi bulan ini untuk Oh, iya. tahun depan. Oke. Kalau urus rekomendasi untuk tahun depan, mungkin saya kurang tahu ya, karena kebetulan saya juga prepare-nya mungkin untuk rekomendasi itu mungkin setelah tes untuk universitas, terus tes mau rencana beasiswa, tapi beasiswanya belum buka, tapi udah bikin rekomendasi. Itu udah dekat-dekat juga sih sebenarnya. Tapi kalau memang mau bikin dari sekarang, boleh, tapi tidak tahu ya, maksudnya format dengan tanggal itu pengaruh apa tidak, kayaknya sangat berpengaruh gitu. Betul ya, Kemuliaan? Karena ini apa ya? Aku tuh Iya, aku tuh banyak update soal ini ya, karena aku mentoring orang, iya, betul. sharing juga ya Mas Albert. Jadi kemarin tuh ada Betul. karena ada salah satu staf kursusannya suami gitu ya. Aku tanya kenapa kalau administrasi, ya dia bilang tanggalnya kelewat gitu. Jadi usahakan tetap misalkan LPDP insya Allah bakalan buka tahun depan sekitar tanggal 4. Ya, itu yang saya tahu dari orang dalam ya. Yang saya tahu ya sekitaran itu, sekitar awal di Januari. Jadi persiapkan diri teman-teman kalau bisa tes TOEFL paling lambat akhir tahun gitu. Jadi Iya, betul. ya, tanggalnya pada saat sebelum buka, terus kamu ambil rekomendasi sebelum buka LPDP, itu tidak akan berpengaruh. Jadi LPDP itu soal administrasi. Jadi sebaiknya misalkan LPDP buka tanggal 4 nih, tanggal 4 bukanya. Jadi usahakan ya kamu buat surat rekomendasikan bisa di tanggal 10, yang jelas setelah buka gitu. Iya, betul. Seperti begitu sih. Ya, dan sorry dari lengkapnya dari Denny Chandra, minimal berapa orang rekomendasi? Kalau saya tidak salah dengar tadi boleh 2-3 ya, kata. Iya, Sebenarnya betul. 2-3, betul. Ya. boleh juga sebenarnya ya, enggak ada batasan. Oh ya, Ya, nggak ada batasan juga sih. tidak ada batasan. Jadi soal berapa Ya, semampunya. 2-3. aja sih sebenarnya, nggak usah banyak-banyak gitu. Yang itu Oke. tadi nggak usah sampai kamu kejar gubernur buat minta rekomendasinya, ngapain emang gubernur kenal sama Tidak kamu. terlalu berpengaruh juga sih kalau menurut saya. Ini tadi tuh ya, tadi kan ada orang LPDP tuh, Pak Gendro tuh salah satu kadif beasiswa. Jadi aku lumayan emang hubungannya sama orang LPDP tuh lumayan akrab karena waktu itu di pengurus di kelurahan. Terus ada yang tanya pihak akademik, Pak ini saya ada mau daftar beasiswa, dia minta rekomendasi dari WR1. Bayangkan dia sampai ke wakil rektor, katanya aku harus dengan poin. Saya jelaslah tidak seperti itu. Makanya nggak usah terlalu, mending kalian fokus ke esai saja deh daripada fokus nyari rekomendasi gitu. Oke, ya. Terima kasih untuk jawabannya. Saya kira sangat lengkap dan jelas. Bahkan Bung Albert sudah sampai mengirimkan user manual. Ini kalau kata anak-anak sekarang kurang effort apalagi. Sudah mengirim user manual, silakan di-download teman-teman untuk dibaca. Saya belum melihat ada
yang menggunakan fitur raise hand. Mungkin Kepada malu. Mungkin Apakah bisa karena saya, sudah? Mas Oh ya, silakan. Nenohai. Nah, ini Ya, ada pertanyaan nih dari Tribulan. Katanya Kak Izin bertanya, kalau misal udah punya LOE, kemudian tidak lolos LPDP, apakah boleh mengundurkan diri atau gimana ya, Kak? Nah, ini maksudnya mengundurkan diri di kampusnya ya, karena udah dapat LOE ya. Jadi kalau menurut saya ini teman-teman harus melihat ya, tujuannya teman-teman itu apakah tujuannya teman-teman itu apakah LPDP atau kuliah gratis gitu. Nah, kalau misalnya tujuannya teman-teman adalah LPDP, berarti teman-teman harus dapat LPDP sampai dapat gitu. Tapi kalau tujuannya kuliah gratis, lepaskan LPDP, masih banyak beasiswa yang lain yang menunggu teman-teman gitu. Jadi jangan lepaskan kampusnya, tapi cari beasiswa yang lain. Begitu ya, Tribulan? Ada tuh banyak teman-teman BU, bahkan teman saya yang nggak lulus LPDP lari ke BU, lari ke BPI. BPI itu agak ini. Ya. Nah, itu Terlalu kalau BU sama Agak BPI gampang. kan nggak seketat LPDP gitu kan ya, Kak? Betul. Lebih enak BPI. Jadi kadang Dan tuh saya teman malah saranin kalau untuk adik-adik saya, kalau memang mau kuliahnya cepat ya udah daftar BU aja dulu. Kan yang BI penting di cover tuh SPP-nya. Nah, benar, BU aja. Kalau aku emang dari kemarin pokoknya aku harus LPDP karena emang belum ada BPI waktu itu. Emang ada BU sih, tapi aku BPI baru. kalau lolos LPDP ngapain ke BU ya? 2 kali lipat, 3 kali lipat biayanya hidupnya guys. Iya. Lebih parah. Itulah. Tapi gimana ya, Bung? LPDP kayak ada yang hilang ya dari separuh hidup gitu. ada yang tanya Kak, apa itu BPI dan BU? Astagfirullah. Jadi BPI itu Ya, beasiswa Indonesia, silakan dibuka di Google untuk persyaratannya, dan untuk BU itu beasiswa unggulan, itu sama-sama dari Kemendikbud. Ya, Gitu. betul. ya. Cuman Mungkin kalau bisa, misalnya ya. mau perbandingan ya, mau dibandingin LPDP dan beasiswa yang lainnya, memang LPDP itu beasiswa yang paling murah hati gitu ya, karena paling banyak ininya biaya yang ditanggung gitu. Kalau BU ya paling tuition fee-nya full dan biaya buku dan uang saku, tapi nggak sebanyak LPDP. Jadi teman-teman bisa milih gitu. BPI juga teman-teman sama biayanya persis dengan LPDP, tapi dia bukan lebih gampang sih ya, lebih mudah lebih gampang Ya, sama mudah. lebih mudah. Tapi kalau Lebih mudah. karena aku sudah merasakan berada di circle LPDP, kemudian bisa bertemu dengan orang-orang hebat, tapi aku tetap saranin si LPDP teman-teman, karena kita tuh selain butuh setelah kuliah tuh kita perlu circle gitu, kita bisa membangun circle gitu. Aku aja bisa saat kayak di titik ini ya karena aku dibantu sama circle, apalagi kalau misalkan bahkan ada teman-teman kadang kayak BNI kemarin masuk nggak di email Mas Albert itu dibuka khusus untuk hour di Oh LPDP. iya, masuk. Kalau Masuk. hour di LPDP khusus guys, Terus kita bayangkan. dikasih ini juga kan Iya, gitu. mentoring gitu untuk Iya, ada mata Garuda gitu. Pokoknya apalagi kamu di LPDP gitu ya. Nah, gitu. tapi ya yang Wah, penting ini jangan tujuan utamanya uang gitu, janganlah. Itu kalau bisa. Itu ya, bonus lah. Ini aku bilang kemarin di awal kan luruskan niat kan, aku Ya, bilang. betul. Jangan tujuan dapat uang banyak nih, enak nih, seru nih. Nah, janganlah. Kalau bisa jangan itu. Oh iya, tadi ada yang ya, nanya soal TOEFL ya, sama TOEFL prediksi. Jadi kebetulan suami sama aku tuh ada usaha kursusan. Jadi kadang tuh kami ngadain pretest untuk TOEFL gratis gitu. Jadi teman-teman boleh boleh cek Instagramnya. Ini foundernya adalah suami saya. Saya baru masuk gitu. Ini boleh dibuka Instagramnya @imskillful gitu. Nah, itu bisa ya. online juga, bisa gratis pretest gitu. Kalau TOEFL aku kemarin nggak sampai 500 guys, karena aku kursusnya cuma 2 minggu gitu. Tapi ya nanti ditambah lah ya, karena kebetulan suamiku ngajar IELTS, dia dosen bahasa Inggris, jadi semoga meningkat TOEFL-nya untuk daftar S3 nanti. Gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya.
Saya kira dari penjelasan tadi kayaknya tetap LPDP lebih menarik untuk maksudnya hal-hal material dan non material sudah dijelaskan dengan beberapa tawaran dari Kemendikbud tadi. Saya kira kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Mungkin bisa memberikan closing statement dari kakak-kakak pembicara 1-2 menit. Namun dari pembicaraan tadi yang saya ikuti dari awal itu nampaknya tidak ada pengalaman yang ideal ya. Maksudnya semua orang bisa beda-beda. Namun yang paling ideal itu soal persiapan. Persiapan itu bisa dari mana saja, mungkin dari buku panduan atau YouTube, IG, lain-lain, sehingga yang paling penting itu tetap pada momen persiapannya. Nah, mungkin closing statement-nya bisa memberikan tips and trick. Jadi biar kita bisa lihat dari dua sisi, mungkin bisa memberikan tips apa yang harus dipersiapkan atau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Paling tidak untuk bisa maksimal dalam tes. Soalnya kalau diterima kan soal lain kan. Itu soal proses. Mungkin bisa diberikan saran 1-2 menit dimulai dari kita dari yang belakang tadi Mbak Rini ke Bung Albert baru ke Kak Mulyana M. Iya, ini closing statement ya, Mas. Iya, Kak, betul. Ya, oke. Jadi mungkin saya ingin sampaikan aja ke teman-teman, saya ingin fokus bahwa beasiswa itu, kalau misalnya fokusnya teman-teman memang ingin kuliah, beasiswa itu banyak, gak hanya LPDP, jadi fokus pada tujuan utama teman-teman ingin lanjut studi. Kayak gitu. Jadi jangan juga melihat orang yang dapat beasiswa itu adalah orang yang sangat hebat, karena teman-teman adalah calon orang hebat juga gitu. Karena kita itu yang udah dapat beasiswa itu nggak langsung dapat beasiswa, tapi mulainya juga dari nol dan belajar, dan kemarin juga kita nggak tahu gitu. Tapi stop questioning but do it gitu. Lakukan, nggak usah bertanya-tanya panjang lebar, tapi lakukan. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih. Sambil Kak Albert memberikan closing, mungkin saya ingatkan sedikit, mohon isi link presensi bagi teman-teman dan kita semua. Silakan Bung Albert. Oke, baik. Mungkin dari saya sih mungkin harus lebih semangat, tidak usah insecure atau rendah diri bahwa gue bisa atau enggak ya sih, gue bisa atau enggak gitu. Maksudnya ya orang lain aja bisa, ya lu juga pasti bisa. Hanya kembali ke diri lu aja gitu. Kalau memang lu ada keinginan yang kuat, pasti bisa gitu. Itu sih mungkin dari aku, nggak panjang sih, cuma itu aja. Intinya kalau lu rasa lu nggak mampu ya pasti lu bisa mampu lah gitu. Maksudnya lu bisa mampu, tapi yang penting lu berusaha gitu loh. Jangan lu udah rasa nggak mampu tapi lu nggak berusaha, itu percuma aja gitu. Itu sih, itu saja. Baik, terakhir dari Kak Mulyana. Oke, terima kasih. Nah, oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertahan. Kalau waktu Sulawesi ini sudah jam 10:30 ya. Saya lihat juga tadi pesannya dari Sulawesi, luar biasa semangat kalian gitu. Teman-teman, saya mau bilang semua orang punya kesempatan yang sama untuk daftar beasiswa LPDP. Gitu. Jadi siapapun teman-teman mungkin yang merasa masih prestasi saya kurang nih Kak, bisa nggak ya saya lulus LPDP seperti ini gitu. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama, yang membedakan kita itu adalah usaha dan yang punya effort yang kerja keras yang luar biasa gitu. Karena alam akan menyeleksi teman-teman ya, siapa yang betul-betul tangguh ya maka itu yang akan lolos gitu. Jadi beasiswa itu sebenarnya persoalan kita, bukan persoalan kita harus pintar, tapi siapa yang terus mau berjuang dan berusaha yang gigih. Karena banyak tuh kalau misalnya kita udah buru-buru gitu ya saya juga seperti itu. Sebenarnya saya tipe orang yang langsung mau satu saat, tapi karena saya beasiswa ya saya harus menunggu 1 tahun dulu gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah merasa
insecure teman-teman, karena setiap dari diri kita itu punya kemampuan, punya value tersendiri. Tidak usah menjadi seperti Kak Mulyana, Kak Rini, dan Kak Albert dengan keunggulan dirinya masing-masing. Tidak usah menjadi seperti mereka, tapi jadilah versi terbaik dari diri kalian gitu. Kalian tuh bisa gitu. Tidak ada orang yang tidak unik, tidak ada orang yang tidak punya nilai. Ya mungkin kamu yang belum menemukannya, atau mungkin kamu yang belum bisa mengasah itu dengan baik gitu. Jadi tetap semangat teman-teman. Saya percaya gitu, kesuksesan itu berbanding lurus dengan yang namanya perjuangan. Jadi kalau teman-teman betul-betul berjuang untuk menjadi award di LPDP, ya insya Allah ya kita pasti akan goal gitu. Jadi tetap semangat gitu, dan ini kenapa saya sampai mau gitu sharing dengan kalian sampai malam hari ini, karena saya punya komitmen bahwa ketika saya jadi awardee, saya tidak mau jadi awardee sendiri. Saya mau juga teman-teman yang di luar sana gitu, apalagi dari daerah, karena saya dari daerah, saya juga mau kalian juga merasakan bukan hanya dari segi fasilitas yang diberikan LPDP, tapi lebih dari itu, lebih dari kemanfaatannya. Melalui LPDP saya bisa terus menebar manfaat, saya bisa terus menginspirasi anak-anak daerah, anak-anak utamanya perempuan, untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi teman-teman. Jadi karena semua punya kesempatan yang sama, kalian berasal dari manapun, gender kalian apapun itu. Jadi saya selalu bilang, kalaupun setelah ini kalian ada yang jadi awardee, saya selalu sampaikan ini teman-teman, jangan jadi awardee untuk diri kalian sendiri gitu. Mungkin itu. Semangat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih kepada seluruh pembicara sudah memberikan closing statement, short but gold, singkat tapi bernilai emas untuk kita semua. Tentu banyak manfaat yang bisa kita terima. Saya mewakili tim Sekolah Anak Muda mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan dedikasinya sepanjang diskusi kita. Semoga para peserta dan kita semua dapat menimba dan segera mendaftar. Yang penting itu. Kalau diskusi berhenti di diskusi kurang terasa itu kan, tadi fasilitasnya dan layanan pendidikan yang sudah disampaikan. Saya juga mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, karena saya tadi terjadi pergantian pemain moderator dalam waktu singkat, sehingga mewakili juga teman saya Fikri tadi, mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga semua bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya kembalikan kepada Kepala Sekolah Andi Alfian, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, makasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di event selanjutnya di episode kedua. Sorry kalau waktunya kelewat, harusnya sampai jam 9, tapi narasumber dan penanya sangat antusias, jadi kita kasih 30 menit. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Dah. Terima kasih.